Eden Blackwood sedang melacak rusa di pegunungan Appalachian. Seperti yang sudah sering dia lakukan sebelumnya, langkah kakinya menginjak salju yang baru turun tanpa suara. Raungan putus asa membelah udara musim dingin. Berbeda dari apapun yang pernah dia dengar selama 20 tahun berburu, suara kesedihan mendalam yang membuat bulu kuduknya berdiri. 5 tahun setelah meninggalkan bisnis berburu keluarga setelah kematian istrinya, Eden kembali ke hutan, hanya untuk mencari ketenangan, melarikan diri dari bisikan lembah Pinewot dan kekecewaan di mata ayahnya. Apa yang dia temukan di lapangan terbuka? Seekor serigala abu-abu besar terperangkap dalam ikatan ritual, dengan simbol-simbol aneh terukir di bulunya, mata kuningnya bertemu dengan matanya memohon dalam diam, membuat darahnya membeku dan selamanya mengubah warisan nama Blackwood. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Lembah Pinewot, Maine, bukan hanya sebuah titik di peta. Itu adalah warisan yang diukir di kaki bukit Appalachian oleh generasi pemburu dan penebang kayu, dengan hanya lebih dari 2.000 jiwa. Detak jantung kota itu selalu sinkron dengan musim berburu. Etalase toko menampilkan kepala hewan yang diawetkan di samping perlengkapan berburu, dan festival predator tahunan membawa satu-satunya dolar pariwisata nyata yang akan dilihat oleh sebagian besar bisnis sepanjang tahun. Tetapi akhir-akhir ini denyut nadinya melemah karena penduduk yang lebih muda mencari peluang di tempat lain, meninggalkan populasi yang menua yang berpegang pada tradisi seperti garis hidup. Nama Blackwood menghiasi pondok berburu terbesar di jalan utama, meskipun catnya mulai mengelupas karena cuaca New England yang keras. Di dalamnya, piala dari 3 generasi tergantung di dinding yang menghitam karena asap, bukti status keluarga sebagai bangsawan berburu. Timberwolf milik Frank Blackwood, yang diambil pada tahun 83, masih memegang rekor county untuk predator terbesar. Itu adalah warisan yang Eden dilahirkan untuk melanjutkan. Pada usia 42 tahun, wajah Eden Blackwood telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai gunung itu sendiri. Terjal, tabah, menanggung erosi waktu dan kehilangan. Dahulu putra mahkota, dia sekarang tinggal di sebuah kabin di tepi properti Blackwood, memandu sesekali turis melalui hutan daripada berburu di sana. Tangannya, kapalan karena bertahun-tahun memegang senapan, sekarang lebih sering memegang teropong dan peta jalan. Orang-orang kota menyebutnya sia-sia. Frank menyebutnya pengkhianatan. Eden menyebutnya kelangsungan hidup. Setelah kematian Sarah, suara tembakan hanya membawa jeritannya yang bergema di benaknya. Sheriff Mike Wilkins mungkin satu-satunya orang di Pinewot yang tidak memihak. Pada usia 55 tahun, Sheriff itu membawa beban lencananya dengan pendekatan seimbang yang sama yang telah dia tunjukkan sejak sekolah dasar ketika dia membubarkan perkelahian antara Eden dan anak laki-laki Jenkins. Mobil patrolinya, seringkali siaga di luar kabin Eden di rute patroli, percakapan singkat melalui jendela, adalah caranya mempertahankan persahabatan selama 30 tahun. Ayahmu bertanya tentangmu, katanya. Eden akan mengangguk, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. 70 tahun Frank Blackwood tidak melembutkan tulang punggungnya atau keyakinannya. Setiap pagi dia masih bangun sebelum fajar, memeriksa lahan berburu keluarga dan mengadakan persidangan di restoran pada pukul 7. Berambut putih dan berdada bidang, dia memerintah rasa hormat hanya dengan kehadirannya, gunung untuk dirinya sendiri, tidak tergoyahkan dalam keyakinannya tentang hubungan yang tepat antara manusia dengan alam. Kami membunuh agar yang lain bisa berkembang, dia akan mengumumkan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Itulah cara alam sejak Tuhan menciptakan pemburu. Raungan serigala tetap ada di udara dingin seperti hantu, tidak mau pergi. Eden menghentikan napasnya, membentuk awan di tengah dinginnya bulan Januari. Saat dia memiringkan kepalanya ke arah suara itu. 20 tahun di hutan ini telah mengajarinya untuk mengidentifikasi suara setiap makhluk, panggilan khas dari 17 spesies burung, dengusan peringatan rusa berekor putih, bahkan jeritan langka seekor singa gunung. Tapi ini berbeda. Raungan ini mengandung sesuatu yang mirip manusia dalam keputusasaannya. Naluri pertamanya adalah melanjutkan pendakian solonya. Dia tidak datang untuk berburu, hanya untuk mencari ketenangan. Sejak kematian Sarah, hutan telah menjadi katedralnya, satu-satunya tempat beban ingatan yang menghancurkan itu mereda dari dadanya. Namun sesuatu dalam tangisan itu menariknya seperti kekuatan fisik yang mengutuk di bawah napasnya. Eden menyesuaikan jalannya, bergerak menuju suara itu, dengan efisiensi diam-diam yang pernah membuatnya menjadi pelacak paling dihormati di lembah itu. Lapangan terbuka itu muncul tiba-tiba, sinar matahari menembus hutan pinus yang lebat untuk menerangi pemandangan dari mimpi buruk. Serigala itu, lebih besar dari yang pernah dilihat Eden di bagian ini, tergeletak sebagian tertutup salju. Bulu abu-abu gelapnya kusut dengan darah di tempat jerat logam menggigit dagingnya.
Kawat berduri telah dililitkan secara metodis di sekitar kaki belakangnya dan apa yang tampak sebagai simbol telah dicukur atau dipotong ke dalam bulu di sepanjang sisi tubuhnya. Tulang rusuk hewan itu terlihat dengan setiap napas berat, menunjukkan hari-hari tanpa makanan. Tangan Ethan secara naluriah bergerak ke senapannya sebelum berhenti di tengah jalan. Mata serigala, kuning dan sangat cerdas, mengikuti gerakannya. Tidak ada geraman, tidak ada gigi yang diperlihatkan, hanya tatapan mantap itu dan erangan lembut yang seolah-olah melewati semua pertahanan Ethan. Pada saat itu dia melihat sesuatu di luar predator yang terperangkap. Dia melihat penderitaan yang melampaui spesies. Ya Tuhan, bisiknya, perlahan menurunkan tasnya ke tanah. Serigala itu mencoba bangkit saat dia mendekat, upaya lemah untuk membela diri yang hanya menghasilkan darah segar yang merembes dari tempat kawat itu memotong lebih dalam. Tenang, kata Ethan menggunakan nada yang sama yang pernah dia gunakan dengan anjing pemburu yang terluka. Tenanglah di sana. Bekerja secara metodis, dia melepas sarung tangannya dan mengeluarkan multitoolnya. Serigala itu mengawasi setiap gerakannya tetapi tidak berusaha lebih jauh untuk melarikan diri atau melawan. Bertahun-tahun pengalaman lapangan telah mengajari Ethan untuk membaca perilaku hewan dan segala sesuatu tentang yang satu ini salah. Serigala tidak menyerah, tidak melakukan kontak mata, tidak tampak memahami niat manusia. Namun, saat dia dengan hati-hati mendekati hewan itu, ia mengendurkan posturnya dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pengunduran diri atau kepercayaan. Jerat pertama lepas dengan susah payah, mekanismenya membeku dan bergerak dengan darah. Serigala itu tersentak tetapi tetap diam, napasnya terengah-engah kesakitan. Kawat kedua dan ketiga lebih mudah dilepas, tetapi kawat berduri yang melilit kaki belakang memberikan tantangan yang lebih besar. Setiap gerakan berisiko menancapkan duri lebih dalam. Aku butuh bantuan, gumam Ethan lebih kepada dirinya sendiri daripada serigala itu, meraih ponselnya, konsesi atas desakan putrinya setelah dia terjebak dalam badai salju tak terduga tahun lalu. Dia terkejut menemukan sinyal. Jempolnya ragu-ragu di atas kontak. Panggilan logis adalah ke Frank atau salah satu pemburu Blackwood lainnya. Mereka akan tahu cara menangani serigala. Mereka juga akan menembakkan peluru ke kepalanya tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, dia menggulir ke nomor yang telah dia simpan berbulan-bulan lalu tetapi tidak pernah dipanggil. Dokter hewan Sarah Reynolds telah membuka praktik dokter hewan satuannya di pinggiran Pinewood musim semi lalu, membuat Alice terangkat dengan pembicaraannya tentang konservasi dan keseimbangan ekologi. Frank telah menganggapnya sebagai pencinta lingkungan lain dari universitas, tetapi Eden diam-diam memotong kartu namanya dari papan komunitas di toko serba ada. Ini Dokter Reynolds, jawab suara cepat setelah 3 dering. Saya punya serigala yang terluka, kata Ethan tanpa basa-basi, terjebak parah, tampaknya disengaja. Bisakah Anda membantu? Jeda berlangsung hanya sesaat. Anda di mana? Ethan memberikan koordinat dari GPS-nya dan deskripsi singkat tentang kondisi serigala itu. Dia mengharapkan pertanyaan tentang identitasnya atau mengapa dia tidak menanganinya dengan cara Blackwood, tetapi dia hanya berkata, saya akan berada di sana dalam 20 menit. Usahakan untuk tidak memindahkannya jika memungkinkan. Sambil menunggu, Ethan duduk di salju beberapa kaki dari serigala, menjaga gerakannya tetap lambat dan suaranya rendah. Saat dia terus berbicara dengannya, mata hewan itu tidak pernah meninggalkannya dan di kedalaman kuning mereka, Ethan merasakan pengakuan yang tidak nyaman, tatapan sesuatu yang telah mengharapkan kematian tetapi sekarang berpegang pada harapan yang rapuh. Dr. Reynolds tiba seperti yang dijanjikan, berjalan melalui salju dengan tas medis besar dan ekspresi tegas yang tidak menunjukkan kejutan menemukan Eden Blackwood, putra pemburu predator paling terkenal di wilayah itu, berjaga di atas serigala yang terluka. Dia lebih muda dari yang diperkirakan Eden, mungkin akhir 30-an, dengan kepang praktis yang berisi rambut gelap yang dihiasi dengan uban prematur dan gerakan yang menyampaikan efisiensi daripada keraguan. Eden Blackwood, dia menawarkan sambil berdiri saat dia mendekat. Saya tahu siapa Anda, jawabnya tidak dengan ramah. Fokusnya sudah tertuju pada serigala itu. Semua orang di kota mengenal keluarga Blackwood. Dia berlutut di salju tanpa khawatir tentang dingin dan membuka tasnya. Ini bukan dipasang oleh pemburu yang sah. Ini adalah alat penyiksaan. Berita menyebar melalui lembah Pinewood dengan efisiensi utilitas paling andal di kota kecil, gosip. Menjelang malam, saat Eden membantu Dr. Reynolds mengangkut serigala yang dibius ke kliniknya di pinggiran kota, Frank Blackwood sudah menerima tepukan simpati di bahu di Mervias Tavern. Anakmu akhirnya kehilangan akal sehatnya, Owen Jenkins menawarkan sambil menggeser whisky lain di seberang bar yang usang. Menyelamatkan serigala sialan, apa selanjutnya? Mengadopsi koyote?
Wajah Frank yang keriput tidak mengkhianati apapun selain buku-buku jarinya yang memutih di sekitar gelasnya. Nama Blackwood telah mewakili sesuatu di pegunungan ini selama 150 tahun. Sekarang putra satu-satunya membongkar warisan itu, satu keputusan yang tidak dapat dijelaskan pada satu waktu. Pertama, meninggalkan bisnis keluarga setelah kematian Sarah, sekarang bersekutu dengan wanita dokter hewan baru itu, wanita yang telah memasang selebaran tentang konservasi predator dan keseimbangan ekologi. Dia akan sadar, gumam Frank, meskipun kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. 5 tahun jarak telah mengukir ngarai di antara mereka yang tampaknya mustahil untuk dijembatani. Klinik Dr. Reynolds adalah rumah pertanian yang diubah dengan fasilitas bedah modern yang dibangun di tempat yang dulunya adalah lumbung. Kamera keamanan yang dipasang secara diam-diam di sudut-sudut menunjukkan bahwa dia telah menghadapi perlawanan sebelumnya. Di dalam, bau antiseptik bercampur dengan aroma tanah dari berbagai hewan yang berada di bawah perawatannya. Dia bekerja dengan efisiensi yang tenang, tangannya mantap saat dia membersihkan dan merawat luka serigala itu, sementara Ethan berdiri dengan canggung di sudut, merasa penting dan tidak pada tempatnya. Potongan-potongan ini, katanya, memeriksa pola aneh di sisi tubuh serigala itu. Itu disengaja, hampir seperti simbol atau huruf semacamnya. Ethan bergerak lebih dekat. Mempelajari tanda mentah yang telah dicukur dan kemudian dipotong ke dalam bulu dan kulit hewan itu. Tidak ada yang saya kenali dari tradisi berburu di sekitar sini. Karena itu bukan berburu, jawabnya, sambil menerapkan antiseptik ke luka-luka itu. Ini adalah ritual, atau dimaksudkan agar terlihat seperti itu. Dia meliriknya, ekspresinya waspada. Keluargamu telah berada di pegunungan ini selama beberapa generasi. Pernah melihat yang seperti ini? Pertanyaan itu membawa tuduhan tak terucap yang Ethan tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya karena reputasi Blackwood dengan predator sudah mapan. Tidak, katanya tegas. Blackwood selalu percaya pada pembunuhan bersih. Apapun ini, itu sakit. Pernapasan serigala telah stabil di bawah pengaruh obat penenang, tetapi kerutan Dr. Reynolds semakin dalam saat dia memeriksa benda kecil yang tertanam di dekat bahu hewan itu. Dengan presisi bedah, dia mengekstrak apa yang tampak sebagai perangkat pelacak. Seseorang ingin memantau penderitaan hewan ini. Ini adalah peralatan kelas tinggi, bukan sesuatu yang dapat diakses oleh penjebak rata-rata Anda. Ketukan tajam di pintu depan klinik mengganggu mereka. Sheriff Mike Wilkins berdiri di beranda, ekspresinya tertangkap antara bisnis resmi dan perhatian pribadi. Salju menutupi seragamnya dan tepi topinya saat Ethan membiarkannya masuk. Kudengar, kau telah mengambil alih penyelamatan serigala, kata Mike, menghentakkan sepatunya di keset. Nadanya santai tetapi matanya serius. Orang-orang membicarakan, Ethan. Orang-orang selalu membicarakan. Ethan menjawab. Apakah Anda di sini secara resmi, Mike? Sheriff menghela nafas, hanya memeriksa. Dewan Kota mengadakan pertemuan darurat besok tentang situasi predator. Kupikir kau harus tahu. Dr. Reynolds muncul dari area bedah menyekat tangannya dengan handuk. Sheriff, saya mendokumentasikan ini sebagai kasus kekejaman terhadap hewan. Serigala itu disiksa dengan sengaja. Mike mengangguk, wajahnya muram. Saya akan mengambil laporan Anda, Dok, tetapi peringatan yang adil, setengah dari kota sudah menyerukan protokol predator standar. Makna yang tak terucapkan menggantung di udara. Protokol standar berarti penghancuran setiap predator besar yang ditemukan di dekat batas kota, terlepas dari keadaan, kebijakan yang Frank Blackwood bantu terapkan beberapa dekade lalu. Ini bukan standar apapun, kata Ethan, nada bicaranya merayap. Seseorang melakukan ini dengan sengaja. Mike, itu bukan berburu, itu bukan cara kita. Aku tahu itu. Mike melepas topinya, menjalankan tangannya melalui rambut yang beruban, tapi James mengepalai pertemuan dewan dan kau tahu bagaimana dia jadinya ketika dia berpikir reputasi keluarga dipertaruhkan. Rahang Ethan menegang saat menyebut saudara laki-lakinya yang lebih muda. James Blackwood telah melangkah dengan rapi ke peran pembawa standar keluarga sementara Ethan mundur dari kehidupan publik. Sekarang menjadi anggota terkemuka Dewan Kota dan manajer Blackwood Hunting Enterprises, James memiliki semua yang diinginkan ayah mereka untuk Eden. Aku akan menangani James, kata Eden, meskipun dia tidak tahu caranya. Setelah Sheriff pergi, keheningan yang berat menetap antara Eden dan Dr. Sarah Reynolds. Dia sibuk memeriksa tanda-tanda vital serigala itu, sementara dia menatap keluar jendela ke arah salju yang turun mengawasi penghapusan jejaknya di jalan masuk. Dia akan membutuhkan perawatan berkelanjutan setidaknya selama seminggu, kata Dr. Reynolds akhirnya,
Dan di tempat yang lebih aman daripada klinik saya ketika berita tersebar sepenuhnya. Eden berbalik dari jendela. Kau pikir seseorang akan mencoba mendapatkannya di sini? Saya pikir kota-kota kecil memiliki sistem keadilan mereka sendiri. Matanya bertemu langsung dengan matanya, dan saya pikir Anda tahu itu lebih baik daripada saya, Tuan Blackwood. Sebelum Eden dapat menanggapi, ponselnya berdering dengan pesan teks dari Emma. Kakek dan Paman James sangat marah tentang serigala itu. Apa yang terjadi? 15 tahun dan setajam serangan, Emma sebagian besar tinggal bersama Frank sejak kematian Sarah. Kegagalan lain dalam buku besar mental Eden. Hubungannya dengan putrinya telah berkurang menjadi kunjungan akhir pekan dan makan malam liburan yang canggung, jurang di antara mereka melebar dengan setiap tahun yang berlalu. Ketukan lembut di pintu belakang klinik mengejutkan mereka berdua. Dr. Reynolds meraih sesuatu di bawah meja. Ethan memperhatikan tetapi tidak berkomentar, sebelum bergerak hati-hati untuk menjawab. Di beranda berdiri seorang pria tua dengan kulit tembaga gelap yang keriput oleh dekade di luar ruangan, rambut abu-abu panjangnya dikepang di bawah topi wol yang usang. Tom tua, kata Ethan dengan terkejut. Thomas Red Fairhair jarang datang ke kota lagi, lebih menyukai kesunyian kabinnya yang lebih dalam di pegunungan. Kudengar, kau menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan, kata pria tua itu tanpa basa-basi. Matanya bergerak melewati mereka ke tempat serigala itu berbaring, di bius. Tanda-tanda itu bukan untuk pertunjukan. Eden Blackwood, itu adalah peringatan. Dr. Sarah Reynolds melihat di antara mereka. Kau tahu tentang tanda-tanda ini? Wajah Tom tua yang keriput tetap tanpa ekspresi. Aku tahu itu adalah korupsi dari sesuatu yang sakral dan aku tahu serigala dengan tanda-tanda itu dimaksudkan untuk ditemukan oleh seseorang yang spesifik. Mata gelapnya tertuju pada Eden. Sepertinya itu kamu, Eden. Apa yang kau bicarakan? Tanya Eden. Pertemuan Dewan besok bukan hanya tentang serigala, jawab Tom tua. Ini tentang rencana pembangunan untuk North Ridge. Wali kota Clayton telah menunggu saat yang tepat untuk mengumumkannya. Serigalamu baru saja memberinya satu alasan sempurna untuk membersihkan predator dari 5.000 hektar real estate utama. Eden merasakan kesadaran dingin menetap di perutnya. Pengembangan North Ridge, lahan berburu tradisional Blackwood selama beberapa generasi, telah menjadi subjek spekulasi yang sunyi selama berbulan-bulan. James sangat bungkam tentang urusan dewan belakangan ini. Ini bukan kebetulan, lanjut Tom tua. Serigala itu dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan, untuk mengingatkan orang mengapa predator perlu dihilangkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang paling diuntungkan dari ketakutan itu? Dia berbalik untuk pergi lalu berhenti. Tanda di serigala itu terbalik. Yang asli adalah untuk perlindungan. Ini dibuat oleh seseorang yang tahu cukup banyak tentang cara kita untuk memutarbalikannya. 3 hari setelah menemukan serigala itu, Ethan berdiri di jendela kabinnya menyaksikan fajar melukis pegunungan yang tertutup salju dengan warna merah muda dan emas. Di belakangnya, serigala itu berbaring di tempat tidur selimut darurat di dekat kompor kayu. Napasnya lebih stabil dari hari sebelumnya. Dr. Reynolds, Sarah, karena dia akhirnya mendesak dia untuk memanggilnya, dengan enggan menyetujui rencananya untuk memindahkan hewan itu dari kliniknya setelah pertemuan Dewan Kota telah merosot menjadi ancaman yang nyaris tidak terselubung. Mereka menyebutnya pembunuh manusia, menunggu untuk terjadi. James telah mengumumkan ke balai kota yang penuh sesak. Suaranya membawa otoritas terlatih yang telah dia kembangkan sejak mengambil alih bisnis keluarga. Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi komunitas kita dari predator. Itu telah menjadi cara Blackwood sejak zaman kakek buyut kita. Ironi tidak hilang pada Ethan bahwa Sarah lain pernah berdiri di dapurnya berdebat dengan penuh semangat tentang gunung yang sama, hewan yang sama, keseimbangan yang sama. Mendiang istrinya akan mengenali sesuatu yang serumpun dalam Dr. Reynolds, kemiringan dagunya yang keras kepala ketika ditantang, keyakinan yang tak tergoyahkan pada sesuatu yang lebih besar dari kenyamanan manusia. Mungkin itulah mengapa dia menawarkan kabin terpencilnya sebagai tempat perlindungan ketika suara dewan telah diprediksi. Menentang mereka. Serigala itu bergerak, mata emas terbuka untuk melacak gerakannya saat dia menyeberang untuk memeriksa perbannya. Dia tidak lagi tersentak saat dia mendekat, perkembangan yang baik menyenangkan maupun mengganggunya. Hal-hal liar seharusnya tidak mudah percaya, tidak setelah apa yang telah dilakukan manusia padanya. Pagi, gumamnya, bertahan di sana, seolah-olah sebagai tanggapan, ekor serigala itu bergerak sedikit di atas selimut. Dr. Reynolds telah mengatakan itu akan memakan waktu berminggu-minggu sebelum dia bisa berjalan dengan benar lagi. Kerusakan pada kaki belakangnya membutuhkan waktu dan rehabilitasi yang hati-hati. Waktu.
Mereka mungkin tidak memiliki ultimatum 48 jam dewan untuk menghilangkan predator berbahaya dari batas wilayah. Ketukan lembut mengganggu pikirannya. Ethan menegang, tangannya bergerak secara otomatis ke arah senapan yang disandarkan di dekat pintu. Sebelum mengenali pola yang familiar, 2 ketukan cepat, jeda, 1 lagi. Emma, putrinya, berdiri di beranda, napasnya mengabur dalam dinginnya pagi, ransel tersampir di salah satu bahunya. Pada usia 15 tahun, Emma sudah tumbuh setinggi ibunya. Rambut gelapnya dipotong bob praktis yang membingkai fitur yang terjebak di antara masa kanak-kanak dan wanita yang sedang dia kembangkan. Dia mengenakan salah satu jaket tua Sarah, sesuatu yang Ethan perhatikan dengan rasa sakit yang menusuk. Ayah. Sapaannya tidak hangat maupun dingin. Hubungan mereka seimbang dalam netralitas hati-hati yang telah menjadi norma mereka. Matanya bergerak melewati dirinya ke serigala itu. Jadi itu benar. Ethan minggir untuk membiarkannya masuk. Kau seharusnya tidak berada di sini, Emma. Kakekmu mengira aku berada di rumah Lily belajar. Dia menjatuhkan ranselnya di meja dapur. Dia sedang mengatur pesta berburu. Paman James mengatakan mereka akan menyapu seluruh area ini besok jika serigala itu tidak ditangani saat itu. Emma mendekati serigala itu tanpa kehati-hatian ayahnya sebelumnya, berlutut di samping hewan yang terluka itu dengan kemudahan alami yang membuat dada Ethan menegang. Putri Sarah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia cantik, bisik Emma, menjaga gerakannya tetap lambat saat dia duduk di dekat serigala itu. Yang membuat Ethan takjub, hewan itu tidak menunjukkan kesusahan, bahkan ketika Emma dengan hati-hati mengulurkan tangannya memungkinkan serigala itu untuk menangkap aromanya. Apa yang terjadi padanya? Ethan memberikan versi yang disanitasi, menghilangkan kekejaman yang disengaja dan tanda-tanda aneh. Tetapi mata Emma yang perseptif menyipit. Kau tidak menceritakan segalanya padaku. Beberapa hal tidak perlu kau dengar, ayah. Aku bukan anak kecil lagi. Ada ketegasan dalam suaranya yang baru, kekerasan yang tidak dia kenali. Kakek mengatakan kau telah kehilangan akal sehatmu, bahwa kau telah melupakan segalanya. Itu berarti menjadi Blackwood. Rahang Ethan menegang. Mungkin aku mengingat hal-hal yang telah dia lupakan. Sebelum Emma dapat menanggapi, kendaraan lain mendekat, gemuruh khas Land Rover tua Dr. Reynolds. Ethan bergerak ke jendela, ketegangan mereda ketika dia mengonfirmasi bahwa itu hanya dia sendiri. Sarah Reynolds masuk dengan energi cepat yang tampaknya menjadi keadaan alaminya, membawa tas medis dan tas belanjaan yang baunya menjanjikan kopi segar. Dia mengangguk ke Ethan sebelum memperhatikan kejutan Emma, mendaftarkan secara singkat pada fitur-fiturnya. Kau pasti Emma. Dia meletakkan tasnya dan menawarkan tangan. Aku Dr. Reynolds. Sarah, koreksi Ethan, mendapatkan tatapan cepat dari kedua wanita itu. Kau membantu serigala itu, kata Emma, mengabaikan jabat tangan yang ditawarkan, nadanya membuatnya tidak menjadi pertanyaan maupun tuduhan. Aku. Sarah menarik tangannya tanpa rasa malu dan bergerak menuju serigala itu. Dan kau duduk bersamanya, seolah-olah kau sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia meresponsmu dengan baik. Sesuatu dalam penilaian dokter hewan yang lugas tampaknya mencairkan sikap Emma yang tertutup. Akankah dia baik-baik saja dengan perawatan dan waktu yang tepat? Sarah berlutut untuk memeriksa hewan itu, tangannya yang terlatih lembut saat dia memeriksa perban. Meskipun ayahmu dan aku kehabisan keduanya, mengingat keputusan dewan. Ethan menangkap tatapan bertanya yang putrinya tembakkan padanya. Politik, katanya meremehkan, tidak ingin menempatkan Emma di tengah konflik yang berkembang. Itu bukan politik ketika mereka berencana untuk membunuhnya, jawab Emma tajam. Sarah mendongak, tangannya masih di sisi serigala itu. Apa maksudmu, Emma? Pesta berburu kakek. Paman James mengatakan wali kota Clayton mengizinkan pembersihan predator darurat untuk seluruh sektor ini. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menunjukkan kepada mereka peta dengan bagian yang disorot. Mereka akan datang besok saat fajar. Eden dan Sarah bertukar pandang. Ini lebih awal dari tenggat waktu resmi dewan dan zona yang ditunjuk meluas jauh melampaui batas wilayah normal. Itu tanah hutan federal, kata Sarah, menunjuk ke bagian peta. Mereka tidak dapat secara legal berburu di sana tanpa izin yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk disetujui. Sejak kapan itu menghentikan siapapun di sekitar sini? Suara Eden pahit. Frank Blackwell telah berburu di pegunungan ini dengan caranya sendiri selama 70 tahun. Dia tidak akan membiarkan dokumen menghalangi sekarang. Kita perlu memindahkannya malam ini,
kata Sarah dengan tegas. Aku punya kolega dengan pusat rehabilitasi satwa liar di Vermont. Itu adalah perjalanan 6 jam. Tapi tidak. Interupsi Emma tenang tetapi tegas. Itulah yang mereka inginkan, untuk mengusirnya dari wilayahnya. Tidakkah kau mengerti? Ini bukan tentang satu serigala, ini tentang membersihkan mereka semua. Wawasan gadis itu mengejutkan Eden dengan kekuatan yang tak terduga. Emma selalu jeli, tetapi tingkat persepsi ini mengejutkannya. Apa maksudmu, Emma? Tanya Sarah. Emma ragu-ragu, melirik ayahnya sebelum melanjutkan. Aku mendengar Paman James di telepon minggu lalu. Dia berbicara tentang pembersihan tahap 1 dan bagaimana mereka perlu mengatasi situasi predator sebelum kunjungan lokasi beberapa investor. Dia mengangkat bahunya. Aku tidak terlalu memikirkannya sampai sekarang. Eden merasakan beban dingin menetap di perutnya. Pengembangan Northridge G. Tom tua menyebutkan. Ekspresi Sarah menjadi gelap. Mereka menggunakan serigala itu sebagai alasan untuk menghilangkan predator dari zona pengembangan. Dia berbalik ke Emma. Apalagi yang kau dengar di rumah kakekmu, Emma? Eden mulai merasa tidak nyaman menempatkan putrinya dalam posisi ini. Tidak apa-apa, ayah. Emma menegaskan sesuatu yang tegas memasuki posturnya. Kakek tidak banyak membicarakan bisnis di sekitarku, tetapi Paman James tidak begitu berhati-hati. Ada pertemuan besok malam dengan orang-orang dari beberapa perusahaan investasi. Mereka melakukan survei lokasi lusa. Eden bertukar pandang lagi dengan Sarah. Waktunya tidak kebetulan. Mereka ingin serigala itu pergi sebelum investor tiba, Sarah menyimpulkan. Insiden predator akan menakut-nakuti pendukung potensial. Serigala itu bergerak di atas selimutnya seolah merasakan ketegangan di ruangan itu. Eden bergerak ke sisinya, berbicara dengan lembut sampai dia tenang lagi. Tindakan sederhana menghibur hewan itu membawa kembali banjir ingatan. Sarah, istrinya, merawat anak rubah yang terluka yang mereka temukan selama tahun kedua pernikahan mereka, suaranya yang tenang, tangannya yang mantap, argumen yang menyusul dengan ayahnya tentang mengganggu alam. Apa yang akan dipikirkan ibumu tentang semua ini? Tanyanya pada Emma tiba-tiba, pertanyaan itu lolos sebelum dia dapat mempertimbangkan kembali. Mata gadis itu melebar, sedikit terkejut dengan referensi langsung ke ibunya. Sebutan seperti itu jarang terjadi dalam tarian kesedihan bersama mereka yang hati-hati. Ibu akan membantu serigala itu, kata Emma setelah beberapa saat, kepastian dalam suaranya. Dia selalu mengatakan kita hanya meminjam tanah ini dari makhluk liar. Sesuatu bergeser dalam dada Ethan mendengar perkataan putrinya, ikatan yang mengendur yang telah ia bawa selama 5 tahun. Dia belum sepenuhnya gagal pada Sarah saat itu. Putri mereka masih membawa sebagian hati ibunya. Ibumu pernah merehabilitasi seekor rubah, katanya, ingatan itu mengalir lebih mudah dari yang dia duga. Kakekmu sangat marah, katanya dia membuatku menjadi lemah lembut. Benarkah? Tanya Emma dengan nada ingin tahu yang tulus. Eden mempertimbangkan pertanyaan itu. Tidak, katanya akhirnya. Dia membantuku melihat dengan jelas untuk pertama kalinya. Dia menatap langsung mata putrinya. Maaf, aku kehilangan pandangan itu setelah dia meninggal. Momen itu membentang di antara mereka, rapuh seperti embun beku. Sarah berdeham pelan, mengingatkan mereka akan kehadirannya. Aku benci menyela, tapi kita butuh rencana. Jika mereka datang besok, kita harus memutuskan, memindahkannya atau menyembunyikannya. Sembunyikan dia, kata Emma segera. Dan aku ingin membantu. Ethan mulai keberatan, tetapi ketegasan rahang putrinya, sangat mirip ibunya, menghentikannya. 5 tahun jarak telah merenggut haknya untuk membuat keputusan untuknya. Setidaknya dia ada di sini, memilih untuk berdiri bersamanya untuk pertama kalinya sejak Sarah meninggal. Kita akan butuh perbekalan, katanya sebagai gantinya, dan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang kita hadapi. Sarah mengangguk, sudah mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon Tom tua. Dia sepertinya tahu lebih banyak tentang tanda-tanda itu daripada yang dia katakan. Aku akan mendapatkan perbekalan dari klinik, Emma menawarkan. Tidak ada yang akan mempertanyakan keberadaanku di sana. Aku sudah menjadi sukarelawan pada hari Sabtu. Ini adalah berita bagi Ethan, pengingat lain tentang bagian-bagian kehidupan putrinya yang telah berlanjut tanpa dirinya. Dia menelan sakit hatinya dan mengangguk. Hati-hati. Dan Emma, dia berhenti di pintu, terima kasih.
Bayangan senyum menyentuh bibirnya sebelum dia menghilang ke dalam cahaya pagi. Ditinggal sendirian, Eden dan Sarah bekerja dalam keheningan yang akrab untuk mempersiapkan serigala itu untuk dipindahkan. Hewan itu perlu dibius lagi untuk perjalanan kemanapun yang mereka putuskan aman. Dia sembuh dengan baik, komentar Sarah, memeriksa luka kaki yang terdalam, sangat baik. Sebenarnya, mengingat tingkat keparahannya. Serigala adalah penyintas, jawab Eden, membantunya mengganti perban. Ayahku dulu mengatakan mereka adalah satu-satunya makhluk di pegunungan ini yang lebih tangguh dari kayu hitam. Tangan Sarah terhenti. Namun dia telah memburu mereka hingga hampir punah di wilayah ini. Rasa hormat dan kelangsungan hidup adalah hal yang berbeda di dunianya. Eden menatap matanya dengan tenang. Dia menghormati serigala seperti dia menghormati lawan yang sepadan. Dan kamu? Apa yang mereka wakili bagimu? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka, menunggu, dengan implikasi di luar krisis langsung. Eden mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Kebebasan. Mungkin hal yang paling kita kagumi dan paling kita takuti. Dia menunjuk ke serigala yang terluka. Lihat matanya. Ada sesuatu yang kuno di sana. Sesuatu yang ada di sini sebelum kita dan akan ada di sini setelah kita pergi. Sarah menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. Bukan itu yang kuharapkan dari putra Frank Blackwood. Aku berhenti menjadi hanya putra Frank Blackwood sejak lama. Pengakuan itu terasa seperti melepaskan napas yang telah dia tahan selama bertahun-tahun. Percakapan mereka terganggu oleh kembalinya Tom tua, tiba bersama Emma yang telah bertemu dengannya di jalan. Orang tua itu bergerak dengan martabat yang tenang di usia 80-an, berlutut di samping serigala dengan rasa hormat yang tidak membutuhkan kata-kata. Hewan itu, luar biasanya, tampak menjadi lebih tenang di hadapannya. Dia mengenali teman, katanya sederhana, menjalankan tangan keriput dengan lembut di atas bulunya, memeriksa simbol-simbol yang terukir dengan kerutan yang semakin dalam. Tanda-tanda ini berasal dari tradisi bangsaku, tetapi dirusak, dibalikan. Apa artinya? Tanya Sarah. Perlindungan, awalnya tanda-tanda untuk menangkal roh jahat dari hewan suci. Tom tua menelusuri udara di atas satu simbol. Tapi ini terbalik, dimaksudkan untuk menarik bahaya, bukan mencegahnya. Siapa yang tahu cukup tentang tradisi Anda untuk menyalahgunakannya dengan cara ini? Eden bertanya. Ekspresi Tom tua mengeras. Seseorang yang berpura-pura menghormati sambil merencanakan kehancuran? Aku telah melihat patok survei di punggung Bukit Utara. Aku telah mendengar janji-janji yang dibuat kepada kota tentang pekerjaan dan kemakmuran. Mata gelapnya menemukan mata Eden. Saudaramu berbicara dengan lidah bercabang tentang menghormati tradisi sambil menjual hak kelahiranmu. Emma, yang diam-diam mengatur perbekalan yang dia bawa, mendongak tajam. Paman James tidak akan pernah menyakiti hewan tanpa alasan. Dia mengikuti kode berburu. Selalu ada alasan, nak, jawab Tom tua dengan lembut. Uang adalah alasan yang cukup bagi banyak pria. Eden melihat konflik di wajah putrinya, kesetiaan kepada anggota keluarga yang telah menjadi konstanta dalam hidupnya, bertentangan dengan bukti di hadapannya. Dia menahan keinginan untuk mendorong, tahu bahwa Emma perlu mencapai kesimpulannya sendiri. Serigala itu dimaksudkan untuk ditemukan, lanjut Tom tua, untuk menciptakan rasa takut, untuk mengingatkan orang-orang akan bahaya predator sebelum pengumuman pembangunan, tetapi mereka tidak memperhitungkan siapa yang akan menemukannya. Tatapannya tertuju pada Eden dengan intensitas yang tidak nyaman. Beberapa mengatakan serigala memilih siapa yang menemukan mereka. Sarah mengeluarkan suara kecil yang mungkin merupakan skeptisisme, tetapi dia tidak menyela. Ada tempat yang bisa kita bawa dia, kata Tom tua, sistem gua di lereng timur. Bangsaku menggunakannya sebagai tempat perlindungan selama masa-masa sulit. Beberapa orang mengingatnya sekarang. Apakah dia akan aman di sana? Tanya Eden. Lebih aman dari di sini? Tapi dia bukan satu-satunya yang dalam bahaya. Ekspresi Tom tua menjadi serius. Ada tanda-tanda kawanan kecil di area punggung Bukit Utara. Jika kelompok pemburu saudaramu teliti, dia tidak perlu menyelesaikan pikirannya. Pembersihan predator tidak akan membedakan antara serigala mereka yang terluka dan serigala lain di daerah itu. Kita perlu menemukan mereka, kata Emma tiba-tiba. Kita tidak bisa hanya menyelamatkan satu dan membiarkan yang lain dibunuh. Ethan melihat tekad yang sama yang telah mendorong ibunya, ketidakmampuan untuk berdiri diam sementara ketidakadilan terjadi. Itu adalah kualitas yang telah dia lupakan di suatu tempat di sepanjang jalan.
Kelompok pemburu berangkat saat fajar, katanya. Itu memberi kita malam ini untuk memindahkan serigala kita dan menemukan bukti keberadaan yang lain. Sifat praktis Sarah menegaskan dirinya. Bahkan jika kita menemukan tanda-tanda kawanan, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memindahkan seluruh kawanan serigala dalam semalam. Tidak, Eden setuju. Tapi kita bisa mendokumentasikan mereka, mendapatkan bukti kepada otoritas satwa liar federal. Punggung Bukit Utara berbatasan dengan tanah hutan nasional. Jika kita bisa membuktikan bahwa serigala bersarang di area yang dilindungi, itu bisa menunda pembangunan. Sarah selesai memahami. Paksaan, studi dampak lingkungan yang memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan mungkin setahun, Emma menambahkan, menangkap dengan cepat. Tom tua mengangguk setuju. Waktu yang cukup untuk membangun kasus yang tepat untuk perlindungan permanen. Saat mereka menyelesaikan rencana mereka, serigala itu mengawasi mereka dengan mata kuning cerdas itu, entah bagaimana tampak memahami bahwa nasibnya sedang diputuskan. Ketika Ethan mendekat untuk mempersiapkannya untuk dipindahkan. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak ada protes. Dia hanya mempertahankan tatapannya dengan cara yang sangat langsung, seolah mengukur nilainya. Kita akan menjagamu tetap aman, janjinya dengan lembut, kalian semua. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Ethan Blackwood merasakan kabut kesedihan terangkat, digantikan oleh kejelasan tujuan. Apapun yang Frank dan James rencanakan untuk Punggung Bukit Utara, itu harus melalui dia terlebih dahulu. Pikiran itu seharusnya membuatnya takut, berdiri melawan keluarganya, warisannya, kepentingan ekonomi kota yang telah membentuknya. Sebaliknya, dia merasakan kedamaian yang aneh. Sarah akan mengerti, mungkin dengan caranya sendiri. Dia telah membawanya ke sini. Lereng timur Pegunungan Appalachian menyimpan rahasia yang bahkan generasi Blackwood belum sepenuhnya temukan. Saat konvoi kecil mereka melaju di jalan penebangan kayu yang jarang digunakan, truk Ethan memimpin, Land Rover Sarah mengikuti dengan serigala yang dibius, hutan tampak menutup di sekitar mereka, cabang-cabang yang penuh dengan salju, menciptakan terowongan putih. Emma duduk di samping ayahnya, peta terbentang di pangkuannya, sesekali mengarahkannya ke tenggara. Hanya Tom tua yang bisa mengidentifikasi. Di sana, kata orang tua itu dari kursi belakang, menunjuk ke celah yang hampir tidak terlihat di garis pohon. Jalan setapak dimulai di sana. Ethan menepi, mematikan lampu depan. Malam Februari cerah, bintang-bintang tajam seperti pecahan kaca di langit hitam, bulan seperempat memberikan cahaya yang cukup untuk dilihat. Begitu mata mereka menyesuaikan diri, ketika Sarah parkir di belakang mereka, dia bisa melihat siluetnya memeriksa serigala sebelum bergabung dengan mereka. Dia masih stabil, lapornya, napasnya mengabur dalam dingin yang pahit, tapi kita perlu segera memindahkannya. Efek biusnya akan hilang dalam waktu sekitar 1 jam. Tom tua mengangguk ke arah jalan setapak sempit. Pintu masuk gua setengah mil ke atas. Kita akan membutuhkan tandu. Mereka bekerja dengan cepat, memindahkan serigala ke tandukan vas yang telah dibawa Sarah dari kliniknya. Bentuk hewan yang besar, setidaknya 54 kg, perkiraan Ethan, membutuhkan dia dan Sarah untuk membawanya. Sementara Emma mengikuti dengan perbekalan dan Tom tua memimpin jalan dengan kelincahan yang mengejutkan untuk usianya. Jalan setapak semakin curam, berkelok-kelok di antara singkapan granit yang menjulang seperti penjaga dalam kegelapan. Lengan Ethan terbakar dengan upaya menjaga tandu tetap rata. Setiap langkah ditempatkan dengan hati-hati di medan yang licin. Blackwood dulu berburu di punggung bukit ini, komentar Tom tua, berhenti untuk membiarkan mereka mengatur napas di bagian yang sangat curam. Kakekmu pernah membawaku ke sini, menunjukkan kepadaku sebuah gua tempat ayahnya berlindung selama badai salju di tahun 32. Katanya seekor serigala telah menuntunnya ke sana. Ethan menggeser cengkeramannya pada tandu. Aku belum pernah mendengar cerita itu. Beberapa cerita melewati generasi. Mata Tom tua memantulkan cahaya bulan. Mungkin itu tidak ditujukan untuk telinga ayahmu. Mereka melanjutkan dalam diam sampai jalan setapak terbuka ke sebuah lapangan kecil di depan. Sebuah bukaan gelap menganga di permukaan batu, sebagian tersembunyi oleh vegetasi yang tumbuh terlalu lebat yang bahkan musim dingin belum sepenuhnya hilangkan. Di sini, kata Tom tua sederhana. Pintu masuk gua melebar setelah lorong sempit, membuka ke ruang yang sangat besar di mana suhu terasa jauh lebih hangat daripada di luar. Tom tua bergerak dengan keakraban yang terlatih, menunjukkan area yang relatif datar di dekat satu dinding tempat mereka bisa menempatkan serigala itu. Ada sumber air di belakang, jelasnya, mengarahkan lampu depannya ke bagian gua yang lebih dalam. Dan banyak pintu keluar.
Bangsaku menggunakan tempat ini selama berabad-abad. Sarah segera mulai bekerja, meletakkan selimut termal untuk serigala itu dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. Ini mungkin benar-benar berhasil, akunya, terdengar hampir terkejut. Kering, terlindungi dari elemen, dapat dipertahankan, aman. Emma selesai menjatuhkan ranselnya dan mensurvei ruangan dengan kemampuan beradaptasi kaum muda, setidaknya sampai dia cukup kuat untuk bergerak sendiri. Ethan menyaksikan putrinya dengan efisien membantu Sarah mengatur perbekalan, makanan, obat-obatan, air, dalam sistem yang tepat yang menunjukkan bahwa mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Potongan lain dari kehidupan Emma yang telah dia absen. Dia menepis pikiran itu, berfokus pada tantangan langsung mereka. Berapa lama sebelum efek biusnya hilang sepenuhnya? Dia bertanya. 30 menit, kurang lebih, jawab Sarah, memeriksa arlojinya. Kita harus membuat jadwal untuk memeriksanya, membawa perbekalan. Aku akan melakukannya, sela Emma. Kakek tidak pernah bertanya kemana aku pergi setelah sekolah. Aku bisa datang setiap 2 hari. Emma, Ethan mulai, kekhawatiran tampak jelas dalam suaranya. Ayah, aku sudah terlibat. Nadanya tidak memberi ruang untuk argumen. Selain itu, tidak ada yang akan mencurigaiku. Aku cucu Frank Blackwood yang sempurna, ingat? Kepahitan dalam suaranya mengejutkannya. Apakah itu caramu melihat dirimu sendiri? Itu cara semua orang melihatku. Dia menyibukkan diri mengatur perbekalan medis, menghindari tatapannya. Cucu Frank Blackwood, putri Ethan yang ditinggalkan, gadis yang ibunya meninggal. Keheningan yang menyusul terasa berat, hanya dipecah oleh suara lembut Sarah yang melanjutkan pekerjaannya dengan fokus yang disengaja, memberi mereka privasi sambil tetap hadir. Emma, Ethan mencoba lagi, lebih lembut kali ini. Aku tidak pernah meninggalkanmu, kamu hanya menghilang ke dalam dirimu sendiri. Dia akhirnya menatapnya, matanya memantulkan luka yang terlalu tua untuk usianya yang 15 tahun. Sama saja. Sebelum dia bisa menjawab, suara pelan Tom tua menyela dari pintu masuk gua. Ada sesuatu yang harus kalian lihat di luar. Orang tua itu membimbing mereka di sepanjang jalan setapak samar yang mengitari tepi lapangan. Lampu depannya menerangi serangkaian jejak di salju segar, tidak salah lagi jejak serigala. Setidaknya 3 individu, Sarah menegaskan, berlutut untuk memeriksa jejaknya. Dan mereka segar, dalam beberapa jam terakhir. Ethan merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan malam Februari. Kawanan itu. Kawanan kami, Emma mengoreksi, menunjuk ke gua. Itu sebabnya dia menjadi sasaran. Dia betina alfa. Sarah mengangguk perlahan. Masuk akal. Singkirkan betina yang berkembang biak dan struktur kawanan akan larut. Membuat pembersihan predator menjadi jauh lebih mudah. Kita perlu menemukan mereka sebelum kelompok pemburu melakukannya, kata Ethan, sudah memindai hutan di sekitarnya. Jika mereka berada di dekat sini, mereka akan berhati-hati, sela Tom tua, terutama dengan aroma tubuhnya pada kita sekarang, tapi mungkin ada cara. Dia menoleh ke Emma. Kamu memiliki kehadiran yang paling lembut, energi pemburu yang paling sedikit. Maukah kamu membantu orang tua melacak? Mata Emma sedikit melebar tetapi dia mengangguk, menegakkan tubuh seolah menerima kehormatan. Aku akan tinggal bersama serigala, Sarah menawarkan. Dia perlu dipantau saat dia bangun. Ethan ragu-ragu, terpecah antara keselamatan putrinya dan urgensi misi mereka. Dia akan aman bersamaku, kata Tom tua, membaca kekhawatirannya. Dan kita tidak akan pergi jauh. Aku bukan anak kecil, ayah, Emma menambahkan, ketidaksabaran mewarnai suaranya. Aku sudah mendaki pegunungan ini sepanjang hidupku. Kembalilah dalam 1 jam, Ethan akhirnya mengakui. Apapun yang kalian temukan. Dia memperhatikan mereka menghilang ke garis pohon. Instruksi tenang Tom tua terbawa sebentar di udara malam sebelum memudar. Ditinggal sendirian bersama Sarah dan serigala yang masih dibius, Ethan merasakan beban hari-hari terakhir membebani pundaknya. Putrimu. Luar biasa, kata Sarah saat mereka kembali ke gua. Dia memiliki tekadmu. Ibunya lah, Ethan mengoreksi. Sarah tidak pernah mundur dari apapun. Dokter hewan itu memeriksa perban serigala. Gerakannya lembut tapi efisien. Emma bercerita tentang istrimu, betapa dia mencintai satwa liar. Dia akan membuka pusat rehabilitasi jika dia masih hidup. Ethan bersandar di dinding gua,
kenangan membanjirinya. Itu adalah mimpinya, sesuatu untuk menyeimbangkan warisan Blackwood dalam berburu, keluarga yang rumit untuk dinikahi. Sarah mengamati tanpa menghakimi. Ethan tertawa tanpa humor. Dia tahu apa yang dia hadapi, berpikir dia bisa mengubah banyak hal dari dalam. Dia menatap ke dalam kegelapan di bagian belakang gua. Setelah dia meninggal, aku tidak bisa bertarung lagi. Lebih mudah untuk menarik diri, membiarkan Frank mengisi kekosongan untuk Emma sementara kamu menghilang ke dalam kesedihan. Keakuratan sederhana dari penilaiannya menyengat. Aku seharusnya lebih kuat untuk Emma. Kesedihan bukanlah tentang kekuatan, jawab Sarah, suaranya melembut. Ini tentang bertahan hidup. Kamu selamat, Eden. Mungkin tidak sempurna, tapi kamu ada di sini sekarang ketika itu penting. Serigala itu bergerak di atas selimutnya, erangan pelan keluar saat efek biusnya mulai hilang. Sarah segera bergerak ke sisinya, menggumamkan jaminan dengan nada yang tampaknya menenangkan hewan itu. Ethan memperhatikan, terkejut oleh kesamaan dengan mendiang istrinya. Sarah lain, hal liar yang terluka lainnya. Momen pilihan lainnya. Dia mulai sadar, kata Sarah. Mundurlah sampai dia sadar. Mata emas serigala itu terbuka. Seketika, waspada meskipun ada obat-obatan, dia berusaha bangkit, panik tampak jelas dalam posturnya sampai dia mengenali lingkungannya. Yang mengejutkan Ethan, dia menetap lagi setelah penilaian yang hati-hati, tatapannya tertuju padanya dengan kecerdasan yang sama mengganggunya. Dia mengingatmu, kata Sarah pelan. Apakah itu normal? Tidak. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada dari ini yang normal. Serigala tidak mempercayai manusia secepat ini, terutama setelah disiksa oleh mereka. Di luar, lolongan samar bergema di malam hari, panggilan sedih panjang yang membuat bulu kuduk Ethan merinding. Telinga serigala itu tegak ke depan, tubuhnya menegang. Itu dekat, bisik Sarah, kekhawatiran tampak jelas dalam suaranya. Lolongan kedua menjawab lolongan pertama, yang ini lebih dekat, kemudian lolongan ketiga dari arah yang berbeda. Mereka mengepung area ini, Ethan menyadari dengan suara keras. Emma. Dia setengah jalan ke pintu masuk gua ketika suara Emma memanggil. Ayah, ayah, cepat ke sini. Dengan jantung berdebar, Ethan bergegas keluar, Sarah membuntuti di belakangnya. Emma berdiri di tepi lapangan, Tom tua di sampingnya, keduanya menatap tajam ke dalam kegelapan di antara dua pohon pinus besar. Di sana, bisik Emma, menunjuk. Awalnya Eden tidak melihat apa-apa. Kemudian bayangan melepaskan diri dari kegelapan yang lebih dalam, siluet serigala yang tidak salah lagi, lebih besar dari betina mereka yang terluka, dengan bahu yang lebih lebar dan kepala yang lebih besar. Jantan alfa, Eden menyadari, mengingat ajaran ayahnya tentang struktur kawanan. Serigala itu tidak bergerak untuk mendekat atau mundur. Dia hanya berdiri mengawasi mereka dengan ketenangan yang tidak wajar. Dia telah mengikuti kita selama 20 menit, kata Emma, suaranya teredam, dengan keheranan daripada ketakutan. Ada yang lain juga. Kita melihat setidaknya 3. Tom tua mengangguk. Mereka tahu betina mereka ada di sini. Mereka telah menunggu, seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-katanya, serigala lain muncul di garis pohon. Yang ini lebih kecil, lebih muda, mungkin keturunan tahun lalu. Dia menjaga jarak tetapi menyamai sikap waspada alfa. Mereka tidak akan mendekat saat kita di sini, kata Sarah lembut, datang untuk berdiri di samping Eden. Tapi mereka juga tidak pergi. Implikasinya tidak hilang pada Eden. Kelompok pemburu akan menemukan mereka jika mereka tetap sedekat ini, kecuali kita menggiring mereka menjauh dari sini. Kita bisa mengalihkan perhatian mereka, saran Emma. Beri mereka tempat lain untuk pergi sampai rencana pembangunan terungkap. Eden menggelengkan kepalanya. Serigala tidak pindah atas perintah dan mereka teritorial, terutama dengan struktur kawanan. Sebenarnya, salah Sarah, mereka mungkin mengikutinya. Dia mengangguk ke arah gua tempat serigala mereka yang terluka berbaring. Jika dia betina alfa dan dia bergerak, ada kemungkinan kawanan akan mengikuti. Pindahkan dia kemana? Tanya Eden. Timur laut, kata Tom tua dengan kepastian yang tenang. Ada koridor satwa liar yang terhubung ke tanah hutan nasional. 32 km melalui medan yang sulit, terlalu terjal untuk pembangunan, terlalu terpencil untuk perburuan biasa. 32 km mungkin sama dengan 1000 dalam kondisinya, bantah Sarah.
Tidak sekaligus, kata Eden, sebuah ide terbentuk. Tetapi jika kita membuat stasiun jalan, tempat aman di sepanjang rute, kita bisa memindahkannya secara bertahap. Kawanan mungkin mengikuti, secara alami. Wajah Emma berbinar. Seperti batu loncatan di seberang sungai. Itu akan membutuhkan perencanaan, kata Sarah, sifat praktisnya menegaskan dirinya, peta, perbekalan di setiap lokasi, jadwal dan waktu yang tidak kita miliki. Ethan mengingatkan mereka. Kelompok pemburu berangkat saat fajar. Keheningan tegang jatuh saat mereka mempertimbangkan pilihan terbatas mereka. Serigala di garis pohon tetap tidak bergerak, penjaga di bawah cahaya bulan. Bagaimana jika kita mengganggu perburuan? Tanya Emma tiba-tiba. Kakek selalu mengatakan kelompok pemburu hanya sebaik perencanaannya. Wajah Tom tua yang keriput berkerut dalam senyum langka. Gadis itu berpikir seperti leluhurnya. Apa maksudmu, Emma? Tanya Eden. Pengalihan, jelasnya, sebuah rencana, dengan jelas terbentuk saat dia berbicara. Kita tidak bisa menghentikan mereka untuk berburu, tetapi kita bisa memastikan mereka berburu di tempat yang salah. Ide itu punya nilai. Ethan telah membantu mengatur lusinan ekspedisi berburu Frank selama bertahun-tahun. Dia tahu persiapan metodis, ketergantungan pada kecerdasan tentang pergerakan hewan. Jika kecerdasan itu disesuaikan. Itu berisiko, katanya akhirnya. Jika kakekmu mencurigai gangguan, dia tidak akan mencurigaiku, desak Emma. Aku cucu yang sempurna, ingat? Aku akan pulang malam ini, mendengarkan sesi perencanaan mereka, lalu memberi mereka persis apa yang mereka butuhkan untuk memfokuskan perburuan mereka menjauh dari sini. Ethan mempelajari wajah putrinya, melihat tekad ditumpangkan dengan sesuatu yang lain, luka yang berjalan lebih dalam dari yang dia sadari. Kamu tidak harus melakukan ini. Itu menempatkanmu pada posisi yang sulit dengan Frank. Mungkin sudah waktunya aku memilih posisi untuk diriku sendiri. Suaranya pelan tapi tegas. Ibu akan membantu serigala-serigala ini, kamu tahu dia akan melakukannya. Kebenaran kata-katanya menggantung di udara malam. Sarah, istrinya, selalu berdiri pada prinsip, bahkan ketika itu merugikannya. Mungkin, terutama saat itu. Kita masih membutuhkan rencana jangka panjang, Sarah mengingatkan mereka, bahkan jika kita mengalihkan perburuan besok, mereka akan mencoba lagi, satu pertempuran pada satu waktu. Tom tua menasihati. Pertama kita memastikan besok tidak membawa darah, lalu kita merencanakan perjalanan yang lebih panjang. Saat mereka membahas detailnya, Ethan merasakan kehadiran dan berbalik untuk menemukan bahwa serigala mereka yang terluka telah berhasil menyeret dirinya ke pintu masuk gua. Terlepas dari luka-lukanya, dia berdiri dengan kaki gemetar, tatapannya tertuju pada kawanannya di kejauhan. Erangan pelan keluar dari tenggorokannya. Bukan rasa sakit, Ethan menyadari, tetapi komunikasi. Dari garis pohon, jantan alfa menjawab. Dengan gonggongan rendah. Dia memberitahu mereka bahwa dia hidup, bisik Sarah dengan heran, dan bahwa kita membantu. Bisakah kamu benar-benar tahu itu? Tanya Eden. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak secara ilmiah, tapi lihatlah mereka. Mereka tidak berperilaku seperti serigala yang menghadapi ancaman, mereka menunggu. Serigala yang terluka mengambil satu langkah ragu-ragu ke depan sebelum kekuatannya habis. Ethan bergerak secara naluriah ke sisinya, menopang berat badannya di kakinya. Yang membuatnya terus takjub, dia menerima bantuan itu tanpa protes. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada kawanannya yang jauh. Pada saat itu, sesuatu bergeser dalam pemahaman Ethan tentang serigala, pegunungan yang diklaim keluarganya telah kuasai selama beberapa generasi, tentang tempatnya sendiri dalam tatanan segalanya. Ini bukan sekadar hewan untuk dikelola atau dihilangkan untuk kenyamanan manusia. Ini adalah keluarga yang berkomunikasi melintasi penghalang spesies dalam bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Kita akan membantu mereka, katanya, keputusan itu mengkristal dengan kejelasan yang tak terduga, semuanya. Fajar menyingsing dengan keras dan dingin di atas lembah Pinewot, mewarnai lanskap yang tertutup salju dengan nuansa merah muda dan emas yang bertentangan dengan ketegangan yang berkumpul di Blackwood Lodge. Melalui jendela buram ruang kerja ayahnya, Eden menyaksikan para pemburu memeriksa senapan dan memuat peralatan ke dalam truk yang menunggu. 15 pria secara total, sebagian besar wajah yang telah dia kenal sejak kecil. Napas mereka mengabur di udara pagi yang pahit saat Frank Blackwood bergerak di antara mereka, mengeluarkan instruksi dengan otoritas di usianya yang 70 tahun. Malam itu panjang.
Setelah mengamankan serigala yang terluka di dalam gua dan melihat Emma kembali dengan selamat ke rumah Frank, Eden kembali ke kabinnya hanya untuk menemukan Sheriff Mike Wilkins menunggu di berandanya. Ini tidak resmi, kata Mike. Uap napasnya bercampur dengan kopi yang ditawarkan Eden, tapi kupikir kau harus tahu. James mengajukan surat-surat pagi ini untuk mengalihkan hak berburu untuk punggung Bukit Utara ke entitas korporat, beberapa kelompok pembangunan bernama Reed Gline Partners. Sebelum Dewan secara resmi menyetujui pembangunan, Ethan bertanya, meskipun dia tidak terlalu terkejut. Uang sudah berpindah tangan, Eden. Saudaramu memanfaatkan sebagian besar kepemilikan keluarga dalam kesepakatan ini. Sekarang, menyaksikan kelompok pemburu bersiap-siap, Ethan merasakan beban warisan keluarganya menekan seperti pegunungan granit yang telah membentuk mereka. 5 generasi Blackwood telah mendefinisikan diri mereka sendiri dengan hubungan mereka dengan hutan-hutan ini, mengambil dari mereka, tentu saja, tetapi juga melindungi mereka dengan cara mereka sendiri. Ayah dan saudara laki-lakinya telah kehilangan pandangan tentang keseimbangan itu, tergoda oleh janji kekayaan yang akan datang dengan mengorbankan sesuatu yang tak tergantikan. Pintu ruang kerja terbuka di belakangnya. Tidak menyangka akan melihatmu di sini. Suara Frank Blackwood masih membawa tepi kerikil dari seumur hidup pagi-pagi dan malam whisky. Ethan berbalik untuk menghadapi ayahnya. Tahun-tahun telah memutihkan rambut Frank dan memperdalam garis-garis di sekitar matanya, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengurangi kehadiran pemerintah yang telah mendominasi masa kecil Eden. Dengar ada perburuan, jawab Eden dengan tenang. Kupikir aku harus melihat apa yang begitu penting sehingga mengharuskan menghindari prosedur standar. Mata Frank menyipit sedikit. Pengendalian predator bukanlah hal baru di pegunungan ini. Kamu dulu mengerti itu. Ini bukan pengendalian predator, ini pemusnahan untuk membuka jalan bagi pembangunan. Eden mempertahankan tatapan ayahnya. Kamu membantu James menjual warisan kita kepada kepentingan luar. Sesuatu berkedip di wajah Frank yang lapuk, mungkin terkejut bahwa Eden tahu tentang pembangunan itu, mungkin momen keraguan sebelum mengeras lagi menjadi tekad. Dunia berubah, nak. Kita beradaptasi atau kita tertinggal. Dia pindah ke mejanya, mengambil peta yang ditandai dengan posisi strategis. Pegunungan ini telah memberi kita kehidupan yang baik, tetapi mereka tidak dapat menopang kita selamanya. Pembangunan berarti pekerjaan, keamanan untuk generasi berikutnya. Dengan harga berapa? Ethan menunjuk ke kelompok pemburu di luar. Serigala-serigala itu memiliki hak untuk berada di sini seperti kita. Frank membanting tangannya ke meja, sebuah pemandangan langka dari amarah yang melegenda di masa muda Eden. Hak-hak binatang tidak punya hak. Mereka punya insting dan wilayah. Ketika hal itu bertentangan dengan kebutuhan manusia, hasilnya tidak bisa dinegosiasikan. Bukan itu yang kau ajarkan padaku, kata Ethan pelan. Dulu kau sering berbicara tentang keseimbangan, tentang menghormati apa yang kita buru. Menghormati tidak berarti sentimental. Suara Frank merendah, sedikit kekecewaan terlihat. Istrimu mengisi kepalamu dengan omong kosong itu, memperlakukan predator seperti hewan peliharaan. Jangan. Satu kata itu memotong ruangan dengan kekuatan yang tak terduga. Jangan gunakan Sarah untuk membenarkan ini. Ketegangan di antara mereka berderak seperti statis sebelum sambaran petir. 5 tahun kesedihan dan saling menyalahkan yang tak terucapkan menggantung di udara, bersamaan dengan harapan puluhan tahun yang gagal dipenuhi Eden di mata ayahnya. Frank menyerah duluan, kembali ke petanya dengan fokus yang disengaja. Perburuan berjalan sesuai rencana. Kau bisa bergabung dengan kami atau menjauh. Kau tahu aku tidak bisa melakukan keduanya. Eden melangkah mendekat, merendahkan suaranya. Ayah, ini bukan hanya tentang serigala. Pembangunan yang James dorong. Ada penyimpangan, batas tanah federal diabaikan, penilaian lingkungan diabaikan. Saudaramu tahu apa yang dia lakukan, kan? Atau dia sangat ingin membuktikan dirinya sehingga dia mengambil jalan pintas yang bisa membawa konsekuensi hukum bagi seluruh keluarga? Sebuah ketukan menginterupsi mereka saat James sendiri masuk, berpakaian untuk berburu dan perlengkapan mahal yang jarang digunakan. Di usia 39 tahun, dia memiliki warna kulit ibunya yang lebih terang dan polesan sekolah bisnis yang selalu membedakannya di Pinewood. Eden, sapaannya dingin dan profesional, tidak menyangka akan melihatmu tertarik pada urusan keluarga lagi. Hanya mengobrol dengan ayah tentang legalitas, jawab Eden, menyamai nada bicara saudaranya. Izin federal, studi dampak lingkungan, kau tahu detail membosankan yang membuat orang tidak masuk penjara. Senyum James tidak mencapai matanya. Semuanya beres.
Wali Kota Clayton telah meyakinkan kami bahwa dokumen yang diperlukan sedang dipercepat. Dipercepat tidak sama dengan selesai. Kita tidak punya waktu untuk ini, sela Frank. Kelompok pemburu sedang menunggu di luar. Mesin-mesin mulai menyala saat para pria semakin gelisah. James menatap Ethan dengan terukur, apakah kau bergabung dengan kami, saudara? Seperti dulu. Kurasa aku akan melewatkannya. Ethan bergerak menuju pintu, hanya mampir untuk memberitahu ayah bahwa aku telah menghubungi otoritas satwa liar federal tentang kemungkinan spesies yang terancam punah bersarang di daerah North Ridge. Kebohongan itu mengalir dengan mudah. Dia belum menghubungi siapapun, tetapi rencananya sedang berjalan. Sarah memiliki koneksi dengan pejabat satwa liar regional yang akan menanggapi bukti terdokumentasi tentang kawanan serigala. Ekspresi James mengeras, selalu menjadi pembuat onar. Pembangunan ini berarti segalanya bagi masa depan keluarga dan kota ini. Jika kau peduli, hentikan menghalangi kemajuan. Jika kau peduli, lakukan hal yang benar, balas Ethan. Ibu dulu berkata nama Blackwood memiliki arti di pegunungan ini. Aku yakin itu bukan jalan pintas dan suap. James maju selangkah, rahangnya menegang, tetapi Frank mengangkat tangan. Cukup, kita membuang waktu. Dia menoleh ke Ethan, ekspresinya tidak terbaca. Kau telah menjelaskan posisimu. Sekarang minggir. Penolakan itu menyengat, tetapi Ethan tidak mengharapkan apapun yang kurang. Dia mengangguk sekali dan pergi, berhati-hati untuk mempertahankan langkah santai saat dia keluar dari pondok, meskipun desakan mengencang di dadanya. Emma telah melakukan bagiannya, secara halus mengarahkan fokus kelompok pemburu ke daerah barat wilayah serigala yang sebenarnya. Tetapi rencana bisa berubah, terutama dengan tekad James untuk membersihkan punggungan sebelum kunjungan investor. Di truknya, Ethan memeriksa teleponnya. Sebuah pesan dari Sarah mengkonfirmasi bahwa dia sudah berada di gua memantau serigala yang terluka. Yang lain dari Tom tua hanya berisi kata-kata, mereka tahu sesuatu, hati-hati. Ethan mengemudi dengan normal yang diperhitungkan melalui kota, sadar bahwa di Pinewood setiap gerakan diperhatikan dan dibicarakan. Hanya ketika dia mencapai jalan penerbangan yang akan membawanya kembali ke gua dia mempercepat, mendorong truk tuanya melalui alur yang tertutup salju dengan tekad yang sembrono. Kelompok pemburu memiliki keuntungan 2 jam saat dia berada di pondok. Cukup waktu untuk menyadari bahwa informasi Emma tentang pergerakan serigala tidak sesuai dengan apa yang akan ditemukan pelacak mereka di lapangan. Cukup waktu untuk mengarahkan kembali upaya mereka. Cukup waktu, mungkin, untuk menemukan apa yang coba dilindungi Ethan. Dia berada di tengah jalan mendaki gunung ketika teleponnya berdering. Sarah, mereka menemukan kita, katanya tanpa basa-basi, suaranya tegang, dengan kepanikan yang terkendali. Bukan kelompok pemburu utama, kelompok yang lebih kecil, Lucas Kingston dan 3 lainnya. Mereka 1 mil di bawah gua dan melacak dengan metodis. Hati Eden tenggelam. Lucas Kingston, pemburu dan pelacak paling terpercaya Frank, seorang pria yang mengajari Ethan sendiri banyak keterampilan yang sekarang dia andalkan. Jika Lucas mengikuti tanda serigala, dia tidak akan tertipu lama. Di mana serigalanya? Tanyanya, berbelok di sekitar cabang yang tumbang. Masih di dalam gua, terlalu lemah untuk bergerak jauh. Suara Sarah merendah. Eden, mereka membawa anjing. Implikasinya menghantamnya seperti pukulan fisik. Anjing pemburu akan menemukan gua dalam hitungan menit begitu mereka mencium baunya. Dan sementara serigala mereka yang terluka mungkin disembunyikan di relung yang lebih dalam, setiap anggota kawanannya di dekatnya akan rentan. Aku 15 menit lagi, katanya, mendorong truk lebih cepat meskipun kondisinya berbahaya. Bisakah kau memindahkannya lebih dalam ke sistem gua? Mungkin, tetapi Tom tua mengatakan ada jalan keluar lain jika anjing pemburu mengepung daerah itu. Coba. Ethan menyela berjuang untuk menjaga suaranya tetap stabil. Aku akan berurusan dengan Lucas. Dia mengakhiri panggilan dan segera menghubungi Emma. Ketika dia tidak menjawab, dia mencoba Mike Wilkins yang mengangkat pada dering kedua. Lucas memisahkan diri dari kelompok pemburu utama, kata Ethan tanpa menyapa. Dia langsung menuju gua. Hening sejenak, bagaimana dia tahu kemana harus mencari? Pertanyaan itu menghantam Ethan seperti air es. Seseorang memberitahunya. Atau seseorang mengikutimu tadi malam? Mike menyarankan dengan muram. Di mana kau sekarang? Mendekati kepala jalur timur? Jika aku memotong melalui Miller S. Ridge, aku bisa mencegat mereka sebelum mereka mencapai gua, Eden.
suara Mike membawa peringatan. Lukas memiliki izin berburu yang sah. Jika kau ikut campur secara langsung, pikiran yang belum selesai menggantung di antara mereka. Lucas Kingston tidak dikenal karena menahan diri, terutama ketika ditantang. Aku tidak bisa membiarkan mereka membunuh kawanan itu. Mike, hening sejenak. Aku akan menuju ke arahmu. Tetapi, Ethan, jangan melakukan hal bodoh. Putrimu membutuhkanmu dalam keadaan utuh. Pengingat tentang Emma menusuk lebih dalam dari yang bisa diketahui Mike. Dia bersama Frank, percaya bahwa pengarahannya yang salah telah berhasil, tidak menyadari bahwa Lucas telah memisahkan diri dari kelompok utama dengan agendanya sendiri. Jika serigala dibunuh, itu akan menjadi kegagalan lain dalam daftar panjang Eden. Janji lain yang dilanggar, warisan perlindungan lain yang ditinggalkan. Saat dia parkir di kepala jalur dan mengambil perlengkapannya, gema jauh lolongan anjing pemburu terbawa melalui udara gunung yang segar. Lucas sudah dekat, terlalu dekat. Ethan bergerak ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi, mengikuti rute yang telah dia hafal sejak kecil. Setiap langkah membawa beban keputusan yang akan berdampak pada generasi Blackwood yang akan datang di belakangnya. Matahari pagi mencapai puncak punggungan gunung, mewarnai hutan yang tertutup salju dengan cahaya cemerlang yang terasa seperti ejekan terhadap kegelapan yang berkumpul di depan. Hutan yang dulunya merupakan tempat perlindungan Ethan sekarang tampaknya bekerja melawannya, cabang-cabang mencengkeram pakaiannya, bebatuan tersembunyi mengancam pijakannya, saat dia mendorong melalui salju setinggi lutut menuju suara lolongan anjing. Napasnya terasa panas di paru-parunya, setiap tarikan udara dingin seperti menelan kaca. Tetapi dia tidak melambat, tidak bisa melambat. Bayangan mental Lucas Kingston, dengan senapannya yang mengarah ke serigala yang terluka, pada serigala manapun, mendorongnya maju dengan energi yang putus asa. Suara anjing tiba-tiba berubah nada, pergeseran dari melacak ke menemukan yang dikenali setiap pemburu. Ethan mengubah arahnya, mengarah ke garis punggung yang akan memberinya pemandangan lembah di bawah. Saat dia mencapai puncak kenaikan, dia jatuh tengkurap di salju, memindai medan dengan mata terlatih seorang penebang kayu seumur hidup. Di sana, 4 sosok bergerak dengan tujuan melalui clearing. Setengah mil di depan, Lucas memimpin, jaket berburu merahnya yang khas, suar melawan lanskap putih. 3 lainnya menyebar di belakangnya, dengan senapan siap, 2 anjing pemburu menegang pada tali mereka, menarik menuju sistem gua yang terletak tepat di luar garis pohon. Ethan menghitung dengan cepat. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka akan mencapai pintu masuk gua dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia harus mencegat mereka sebelum itu, tetapi pendekatan langsung hanya akan mempercepat perburuan mereka. Dia membutuhkan gangguan, sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Cukup lama bagi Sarah untuk memindahkan serigala lebih dalam ke sistem gua. Sebuah solusi datang kepadanya. Berisiko, berpotensi ilegal, tetapi diperlukan. Merogoh tasnya, dia mengambil suar darurat. Tabung merah terang terasa berat di tangannya, dibebani dengan konsekuensi di luar masa fisiknya. Menyalakan sinyal darurat palsu dikenakan hukuman, tetapi membiarkan Lucas membantai serigala akan menimbulkan biaya permanen yang berbeda. Dia menyalakan suar terhadap batu. Api kimia yang tiba-tiba, terang bahkan di bawah sinar matahari pagi, dan melemparkannya ke selokan yang dipenuhi salju, jauh dari pemburu dan gua. Garis merah melengkung di udara, mendarat dengan desisan yang mengirimkan gumpalan asap merah. Efeknya langsung terasa. Lucas dan anak buahnya berhenti, perhatian tertarik pada sinyal yang tidak terduga. Ethan tidak menunggu untuk melihat reaksi mereka. Sudah bergerak menuruni punggungan di jalur yang akan mencegat mereka jika mereka menyelidiki suar. Teleponnya bergetar. Sarah. Aku mendengar anjing-anjing itu, katanya dengan nada berbisik. Serigala gelisah tetapi terlalu lemah untuk bergerak lebih jauh ke dalam sistem gua. Lucas dan timnya melihat suar, jawab Eden, menjaga suaranya tetap rendah meskipun jaraknya jauh. Menuju untuk memeriksanya sekarang, itu akan memberimu waktu, Eden, ada hal lain. Sisa kawanan itu. Mereka dekat. Aku bisa mendengar mereka bergerak di sekitar lereng atas. Berita itu mengirimkan rasa dingin kepadanya yang tidak ada hubungannya dengan udara musim dingin. Jika kawanan itu ada di dekatnya, peluang tim Lucas menemukan mereka meningkat secara eksponensial. Satu serigala yang terluka mungkin bisa disembunyikan, tetapi seluruh kawanan yang bergerak akan meninggalkan tanda. Bahkan pelacak biasa pun bisa mengikuti. Jaga serigala kita tetap diam jika kau bisa, perintahnya. Aku akan mencoba memimpin Lucas menjauh dari tembakan senapan yang memecah udara gunung, bergema dari lereng berbatu dengan arah yang menipu. Ethan membeku,
mendengarkan dengan saksama, mencoba menentukan sumbernya, bukan Lukas. Timnya masih bergerak menuju suar yang terlihat melalui celah-celah di pepohonan. Orang lain sedang berburu di hutan ini. Ayahnya, pasti. Frank akan menyadari bahwa kelompok pemburu utama sedang disesatkan dan mengirim Lukas sebagai jaminan sementara dia mengejar jalannya sendiri. Memikirkan, Frank Blackwood melacak sendirian, menerapkan keterampilan yang biasa selama 70 tahun di pegunungan ini, mengirimkan gelombang ketakutan melalui Eden. Ayahnya mungkin sudah tua, tetapi di hutan dia masih lebih berbahaya daripada pria yang setengah usianya. Sekilas gerakan menarik perhatian Eden. Sebuah bayangan melepaskan diri dari bayangan yang lebih dalam di bawah rimbunnya pohon pinus, serigala jantan alfa, mantel abu-abunya hampir tidak terlihat terhadap lanskap musim dingin, bergerak dengan tujuan diam di sepanjang garis punggungan yang berlawanan dengan posisi Eden. Mengikuti, dia menyadari dengan hati yang tenggelam ke arah tembakan. Tanpa sadar, Eden mengubah arahnya, meninggalkan rencananya untuk mencegat Lukas demi menemukan ayahnya. Sebelum serigala melakukannya, atau sebelum Frank menemukan serigala, dia bergerak dengan efisiensi diam yang telah diajarkan Frank sendiri kepadanya, melangkah di tempat salju paling dangkal, menggunakan pepohonan sebagai penutup, menjadi bagian dari hutan daripada penyusup di dalamnya. Tembakan kedua datang 10 menit kemudian, lebih dekat, diikuti oleh suara yang membuat Eden membeku. Jeritan kesakitan yang hanya bisa menjadi serigala, bukan suara serak dari serigala jantan alfa, tetapi, bernada lebih tinggi, salah satu anggota kawanan yang lebih muda. Eden berlari terkendali, meninggalkan siluman demi kecepatan. Medan menurun tajam, sebuah mangkuk alami yang dibentuk oleh gerakan glasial kuno, dan saat dia meluncur menuruni tanggul, dia melihat mereka, Frank Blackwood, berdiri dengan senapan terangkat, dan di hadapannya seekor serigala muda yang ambruk di salju, noda merah yang menyebar menandai sisinya. Ayah! Teriakan itu keluar dari tenggorokan Eden sebelum dia mempertimbangkan kebijaksanaannya. Frank berbalik, senapan masih siap, ekspresi mengeras ketika dia mengenali putranya. Tetap di belakang, Eden. Aku telah melukainya, tetapi dia masih bisa berbahaya. Serigala muda betina, Eden memperhatikan mungkin keturunan tahun lalu, mencoba bangkit saat dia mendekat, lalu ambruk lagi, terengah-engah kesakitan dan ketakutan. Tembakan itu mengenai kaki belakangnya, luka yang mengerikan tetapi tidak langsung fatal. Letakkan senapanmu, kata Eden, mendekat perlahan, tangan terlihat, kumohon. Sesuatu bergeser di mata Frank, mungkin kejutan pada nada memohon dari putranya yang biasanya tabah. Inilah yang kita lakukan, Eden, apa yang selalu dilakukan Blackwood, kita melindungi kota dari predator. Apakah itu yang James katakan tentang perburuan ini? Eden terus bergerak mendekat, setiap langkah terukur, suara sengaja tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Perlindungan, atau apakah dia menyebutkan para investor yang berkunjung besok, mereka yang tidak akan menanamkan uang ke properti dengan masalah serigala? Ekspresi Frank berkedip. James mengamankan masa depan keluarga dengan menjual tanah kita ke pengembang yang akan membersihkan, menebang hutan ini dan membangun rumah liburan yang tidak mampu dibeli siapapun di Pinewood. Eden cukup dekat sekarang untuk melihat keraguan merayap ke mata ayahnya. Itu bukan perlindungan, ayah. Itu menyerah. Serigala yang terluka merintih, menarik perhatian kedua pria itu. Pada saat gangguan itu, sebuah bayangan bergerak di tepi clearing. Serigala jantan alfa mengawasi dari garis pohon dengan ketenangan yang aneh. Frank mengangkat senapannya, secara naluriah, jangan. Eden melangkah di antara ayahnya dan serigala alfa, sebuah gerakan yang begitu bodoh sehingga mengejutkan dirinya sendiri. Ayah, dengarkan aku. Serigala ini bukan hanya hewan untuk dihilangkan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang penting, sesuatu yang integral dengan pegunungan ini. Minggir, nak. Suara Frank membawa otoritas yang memerintah masa kecil Eden. Serigala itu adalah pembunuh sejak lahir. Begitu juga kita, jawab Eden lembut. Tetapi kita punya pilihan. Untuk waktu yang lama tidak ada pria yang bergerak. Di belakang Eden. Serigala jantan alfa tetap berada di garis pohon, tidak bergerak untuk mendekat atau mundur. Mata kuningnya terpaku pada pemandangan di depannya dengan kecerdasan yang tampaknya melampaui spesies. Aku menemukan betina, kata Eden ke dalam keheningan. Yang dijebakan. Dia hidup. Ayah, ekspresi Frank bergeser. Mustahil, jebakan itu dirancang untuk dia berhenti tiba-tiba. Kesadaran muncul, kau tahu. Kau menemukannya dan tidak memberitahuku. Aku menemukannya disiksa, Ethan mengoreksi. Tanda-tanda aneh terukir di bulunya,
Penderitaan yang sengaja diperpanjang. Itu bukan berburu, bukan itu yang kau ajarkan padaku. Sesuatu yang rumit bergerak melintasi fitur Frank yang lapuk. Kemarahan, tentu saja, tetapi di bawahnya ada secercah pria yang pernah menggendong Ethan di pundaknya melalui hutan yang sama ini, menyebut nama pohon dan burung dan menunjukkan kepadanya keseimbangan dunia alami, tanda-tanda itu. Frank akhirnya berkata, apa bentuknya? Pertanyaan itu bukan yang diharapkan Eden. Seperti simbol. Tom tua mengatakan bahwa mereka adalah versi korup dari tanda-tanda perlindungan dari tradisi bangsanya. Frank menurunkan senapannya sedikit, tatapan kosong memasuki matanya. Thomas Red, ayah Feather, menunjukkan kepadaku simbol-simbol itu. Pernah berkata bahwa mereka sakral, dimaksudkan untuk menghubungkan hewan-hewan tertentu ke dunia roh. Tatapannya menajam lagi. Siapa yang tahu tentang itu? Seseorang yang ingin menciptakan ketakutan, jawab Ethan. Seseorang yang perlu serigala ini dihilangkan dengan cepat, tanpa pertanyaan. James, kata Frank, nama itu jatuh di antara mereka seperti batu. Sebelum Eden bisa menjawab, suara baru mencapai mereka, lolongan anjing pemburu. Lebih dekat sekarang, tim Lukas telah meninggalkan gangguan suar. Mereka datang untuk kawanan itu, kata Eden mendesak, Lukas dan anak buahnya. Mereka melacakku ke gua tempat kami menyimpan betina yang terluka. Wajah Frank mengeras lagi. Kau telah melindungi predator berbahaya. Seorang ibu, Ethan menyela, seekor betina alfa yang kawanannya membutuhkannya, yang sengaja disiksa untuk menciptakan alasan untuk membersihkan pegunungan ini sebelum kesepakatan pembangunan diselesaikan. Serigala muda yang terluka merintih lagi, mencoba menyeret dirinya menuju garis pohon tempat serigala jantan alfa menunggu. Pemandangan itu tampaknya mencapai sesuatu dalam diri Frank yang tidak bisa dilakukan kata-kata Eden. Ibumu menamai serigala pertama yang pernah kutembak, katanya tiba-tiba, matanya terpaku pada hewan yang terluka. Silver untuk ujung telinganya. Aku berusia 19 tahun. Kupikir aku membuktikan sesuatu. Ibumu membuatku berjanji untuk tahu apa yang aku ambil dari dunia sebelum aku mengambilnya. Tatapannya beralih ke Eden. Aku melupakan itu di suatu tempat di sepanjang jalan. Pengakuan itu, begitu tak terduga, dari ayahnya yang tak tergoyahkan membuat Ethan terdiam sesaat. Frank bergerak melewatinya, mendekati serigala yang terluka dengan langkah lambat dan hati-hati. Hewan itu memamerkan giginya sebagai peringatan tetapi terlalu lemah untuk mundur. Ayah, Ethan memulai, cemas. Frank mengangkat tangan untuk diam, lalu berlutut di salju di samping serigala muda itu. Dengan gerakan lembut dan tepat, dia memeriksa luka itu. Keahlian pemburunya menilai kerusakan dengan ketelitian klinis. Bersih dan bersih, dia mengumumkan, dia akan hidup jika pendarahan berhenti. Dia menatap Ethan, Dr. Reynolds, dia ada di dekat sini. Ethan mengangguk, masih memproses pergantian peristiwa yang surrealis di gua bersama betina alfa. Lalu kita perlu bergerak cepat. Frank berdiri, menepis salju dari lututnya. Lukas tidak akan mengikuti jejak palsu untuk waktu yang lama. Dan jika James menyadari bahwa aku telah melanggar rencana perburuan, implikasi itu menggantung di antara mereka, pengakuan garis yang dilanggar yang tidak dapat dibatalkan. Kau membantu? Ethan tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya dari suaranya. Ekspresi Frank tetap tabah, tetapi sesuatu melembut di sekitar matanya. Aku mengingat apa artinya menjadi seorang Blackwood di pegunungan ini, lebih dari sekadar mengambil, lebih dari sekadar keuntungan. Dia melirik ke arah garis pohon tempat serigala jantan alfa masih mengawasi. Ibumu memahami itu. Begitu juga Sarah. Penyebutan nama istrinya tanpa tuduhan terasa seperti pecahnya musim dingin yang panjang. Belum musim semi, tetapi petunjuk pertama pencairan. Kita perlu membawanya, kata Ethan, mengangguk ke arah serigala yang terluka. Frank melepas jaket berburunya, meletakkannya di atas salju sebagai tandu improvisasi. Bersama. Ayah dan anak itu dengan hati-hati mendekati hewan yang terluka. Yang mengejutkan Eden, serigala muda itu mengizinkan mereka untuk mengangkatnya ke atas jaket dengan perlawanan minimal, seolah-olah merasakan niat mereka bukan lagi membahayakan. Saat mereka memulai perjalanan hati-hati menuju gua, serigala jantan alfa mengikuti mereka melalui pepohonan. Seorang penjaga bayangan, menjaga jarak yang tepat, cukup dekat untuk mengamati, cukup jauh untuk melarikan diri jika diperlukan, mengawasi mereka dengan mata yang tampaknya menyimpan kebijaksanaan generasi yang telah menjelajahi pegunungan ini jauh sebelum manusia mengklaimnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun,
Eden merasakan kehadiran mendiang istrinya, bukan sebagai ketidakhadiran tetapi sebagai kekuatan pembimbing. Sarah akan melihat momen ini sebagai pembenaran atas segala yang dia yakini tentang dunia alami dan tempat umat manusia di dalamnya. Dari punggungan di atas datang lolongan anjing pemburu yang diperbarui. Lebih dekat sekarang dan bertujuan. Perlombaan melawan Lucas telah dimulai. 1 tahun setelah konfrontasi di Northridge. Eden Blackwood berdiri di tepi clearing alami, teropong diangkat untuk melacak pergerakan bayangan melalui pepohonan di kejauhan. Musim semi datang lebih awal ke kaki bukit Appalachian, membawa serta ledakan kehidupan baru. Bunga liar menutupi lantai hutan, daun hijau lembut terbuka di cabang-cabang yang telah berdiri telanjang sepanjang musim dingin yang panjang, kicau burung mengisi udara fajar dengan melodi yang kompleks. Di sana, Emma berbisik di sampingnya, menunjuk ke arah singkapan berbatu setengah mil jauhnya, seluruh kawanan. Melalui teropongnya, Eden menghitung 6 serigala bergerak dengan anggun melintasi lanskap. Pasangan alfa memimpin 3 orang dewasa subaltern mengikuti, dan generasi baru anak serigala berguling-guling satu sama lain di bawah sinar matahari musim semi. Betina alfa, serigala mereka, saat dia masih memikirkannya, bergerak dengan hanya sedikit petunjuk kekakuan di kaki belakang kanannya, pengingat terakhir yang terlihat dari cobaan yang telah mengubah segalanya. Dia terlihat baik, Sarah Reynolds berkomentar, bergabung dengan mereka di titik observasi dengan teropongnya sendiri. Kelumpuhan itu hampir tidak terlihat sekarang. Tahun lalu telah berjalan dengan baik pada Sarah, melunakkan beberapa tepi defensif yang dia bawa ketika pertama kali tiba di Pinewood, pusat rehabilitasi satwa liarnya. Yang dulunya adalah lumbung yang diubah di pinggiran kota telah diperluas menjadi fasilitas yang layak di tepi timur dari apa yang sekarang secara resmi ditetapkan sebagai koridor satwa liar Blackwood, area konservasi yang diakui secara federal pertama dalam sejarah wilayah dan hasil dari pertempuran yang hampir mencabik-cabik. Keluarga Blackwood dan kota yang menyandang nama mereka. Ayah sedang menunggu di pusat pengunjung, kata Emma, memeriksa jam tangannya. Para senator tiba pada siang hari untuk upacara peresmian. Ethan mengangguk, mengambil satu pandangan terakhir pada kawanan serigala sebelum menurunkan teropongnya. Betina alfa berhenti dalam gerakannya, kepala menoleh tanpa ragu ke arah titik pengamatan mereka, meskipun jaraknya cukup jauh. Untuk sesaat, tampak mata kuning cerdas itu menatap langsung ke arahnya, mengakui kehadirannya dengan kesadaran aneh yang sama yang telah menandai pertemuan pertama mereka di hutan musim dingin. Dia selalu tahu kapan kau mengawasi, kata Emma, tidak sepenuhnya bercanda. Serigala sangat perseptif. Sarah menjawab, meskipun nadanya menunjukkan bahwa dia juga telah memperhatikan hubungan khusus antara Eden dan betina alfa. Mereka kembali ke jalan setapak yang akan membawa mereka ke pusat pengunjung yang baru dibangun, sebuah bangunan sederhana dari batu dan kayu lokal yang berdiri sebagai gerbang publik ke koridor satwa liar. Struktur tersebut mewakili kompromi, memungkinkan akses publik yang terkendali ke tanah yang dilindungi sambil melestarikan habitat satwa liar inti dari gangguan manusia. Frank Blackwood menunggu di dek kayu cedar yang melingkari bangunan itu. Sosoknya yang mengesankan agak dilunakkan oleh waktu, tetapi masih memancarkan rasa hormat. Di usia 71, ia telah menemukan babak ketiga yang tak terduga dalam hidupnya sebagai pendukung paling bersemangat dari area konservasi, menerapkan keahlian kayu seumur hidupnya untuk perlindungan daripada berburu. Iring-iringan mobil senator baru saja melewati batas kota, dia mengumumkan saat mereka mendekat. James membawa mereka. Penyebutan nama saudaranya masih membawa beban yang rumit bagi Eden. Tidak seperti Frank, James tidak mengalami perubahan hati selama konfrontasi yang menentukan di punggungan itu. Paparan urusannya dengan mitra Ridgeline, laporan lingkungan yang dipalsukan, suap kepada pejabat lokal, penyiksaan yang disengaja terhadap serigala alfa untuk menciptakan dalih untuk pemindahan predator, telah menghasilkan tuntutan pidana yang masih diproses di pengadilan. Namun bahkan dalam aib, James telah berhasil menyelamatkan sesuatu. Ketika dihadapkan pada bukti yang dikumpulkan oleh Tom Tua dan Sarah tentang pelanggaran ilegal pembangunan di tanah federal, mitra Ridgeline telah menarik diri, meninggalkan James untuk menghadapi konsekuensi hukum dan kehancuran finansial. Dalam langkah yang mengejutkan semua orang, Frank telah menawarkan putra bungsunya jalan menuju penebusan, kerja sama penuh dengan pihak berwenang, dengan imbalan dukungan keluarga melalui proses hukum dan peran masa depan dalam pengembangan yang sah dari fasilitas ekoturisme di sepanjang area akses publik koridor. Bagaimana kabarnya? Ethan bertanya, pertanyaan yang mencakup lebih dari yang bisa dengan mudah diartikulasikan. Wajah Frank yang lapuk mengungkapkan sedikit. Menjalani hari demi hari, jam layanan masyarakat dengan program rehabilitasi Sarah tampaknya memberikan efek. Emma mendengus pelan. Sulit untuk tetap membenci serigala ketika kau memberi makan anak serigala coyote yatim piatu. Observasi itu menarik senyum langka dari Frank.
Dalam tahun-tahun sejak konfrontasi itu, Emma telah berkembang menjadi wanita muda yang percaya diri, membagi waktunya antara sekolah, pekerjaan sukarela di pusat sarah dan membangun kembali hubungan dengan ayah dan kakeknya. Dinding di antara mereka belum runtuh sepenuhnya, tetapi jembatan sedang dibangun melintasi jurang pemisah. Dalam pusat pengunjung, persiapan terakhir untuk upacara peresmian sedang berlangsung. Foto-foto satwa liar setempat menghiasi dinding, banyak diambil oleh Emma, yang bakatnya yang tak terduga dengan kamera muncul saat mendokumentasikan kawanan serigala untuk pihak berwenang federal. Peta-peta memerinci 50.000 acre yang kini dilindungi dari pembangunan, sementara tampilan interaktif menjelaskan pentingnya ekologis predator dalam menjaga ekosistem hutan yang sehat. Sheriff Mike Wilkins mendekat saat mereka memasuki kantornya, seragamnya disetrika untuk acara tersebut, cukup banyak yang datang, ujarnya sambil mengangguk ke arah area parkir tempat kendaraan terus berdatangan. Setengah kota ada di sini. Di sini untuk melihat seorang senator, bukan suaka serigala, jawab Frank dengan pragmatismenya yang khas. Jangan meremehkan Pinewood, balas Mike. Orang-orang beradaptasi ketika diberi kesempatan. Pengamatan itu memiliki bobot, datang dari Mike, yang telah berjalan di garis yang sulit selama konflik. Keputusannya untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan di kantor James, mengungkap dokumentasi rencana pembangunan ilegal dan penargetan kawanan serigala yang disengaja, telah merugikannya secara politis tetapi membuatnya mendapatkan rasa hormat yang lebih dalam di antara banyak orang kota. Seolah dipanggil oleh percakapan, Wali Kota Richard Clayton memasuki pusat, senyum politisnya terpasang erat meskipun pengaruhnya berkurang. Terungkapnya perannya dalam skema pembangunan telah menghasilkan upaya penarikan kembali yang hampir berhasil. Hanya permintaan maaf publik dan penerimaan antusiasnya terhadap koridor satwa liar sebagai masa depan Pinewood yang menyelamatkan posisinya. Blackwood, panggilnya, mendekat dengan tangan terulur. Senator baru saja melewati gerbang utama. Ini hari besar bagi kota kecil kita. Eden menerima jabat tangan itu dengan kesopanan yang terkendali. Clayton adalah salah satu yang pertama meninggalkan James ketika keadaan berbalik. Naluri kelangsungan hidupnya setajam predator manapun. Hari besar bagi pegunungan, koreksi Eden, dan satwa liar yang selalu menyebutnya rumah. Orang tua Tom bergabung dengan mereka, bergerak dengan langkah bermartabat dari usia 81 tahunnya. Sesepuh itu telah menjadi tokoh tetap di Suaka, berbagi pengetahuan ekologis tradisional yang melengkapi pendekatan ilmiah sarah. Hubungan historis rakyatnya dengan serigala telah membentuk bagian inti dari program pendidikan yang sekarang ditawarkan kepada kelompok sekolah dari seluruh negara bagian. Roh-roh senang hari ini, katanya sebagai sapaan, wajahnya yang keriput mengukir senyum langka. Aku telah melihat tanda-tanda. Frank, yang hubungannya dengan orang tua Tom telah berkembang dari rasa hormat yang jauh menjadi persahabatan yang tulus, mengangkat alis. Tanda-tanda apa? Mata gelap orang tua Tom berbinar, jenis yang mengingatkan kita bahwa manusia tidak seberkuasa yang kita suka pikirkan. Sebelum Frank dapat menekan untuk klarifikasi, keributan di pintu masuk menandakan kedatangan senator. James masuk lebih dulu, berfungsi sebagai pemandu daripada tuan rumah, penurunan jabatan yang halus tetapi signifikan yang mencerminkan statusnya yang berubah. Di belakangnya datang Senator Marshall, seorang wanita berambut perak yang perjuangannya untuk undang-undang koridor satwa liar sangat penting bagi pembentukannya. Bagian formal dari upacara berlangsung dengan pidato yang diharapkan. Wali Kota Clayton menekankan manfaat ekonomi melalui ekowisata. Senator Marshall berbicara tentang keanekaragaman hayati dan warisan konservasi untuk generasi mendatang. Sarah memberikan penjelasan ilmiah tentang peran kawanan serigala dalam memulihkan keseimbangan ekologis. Ketika tiba waktunya untuk sambutan keluarga Blackwood, Franklah yang mendekati podium. Pidatonya singkat dan tidak seperti biasanya introspektif. Ayahku mengajariku bahwa pegunungan ini milik keluarga Blackwood, dia memulai, suaranya yang dalam terdengar dengan mudah di seluruh ruangan. Cucuku akan belajar bahwa mereka milik sesuatu yang lebih besar dari nama keluarga atau akta kepemilikan apapun. Puncak dan lembah ini memiliki hukum mereka sendiri, keseimbangan mereka sendiri. Selama beberapa generasi keluargaku bangga memahami keseimbangan itu, bahkan ketika kami kadang-kadang mengganggunya. Dia berhenti, pandangannya menemukan Eden dan Emma di kerumunan. Setahun yang lalu, seekor serigala mengajari pemburu tua ini bahwa pemahaman tidak sama dengan kebijaksanaan, bahwa mengambil tidak sama dengan pengelolaan. Koridor satwa liar Blackwood bukanlah hadiah yang kami berikan kepada alam. Ini adalah pengakuan atas apa yang selalu ada di sini sebelum kita dan akan tetap ada lama setelah nama kita dilupakan. Kesederhanaan dan kerendahan hati kata-kata Frank bergema di seluruh ruangan dengan cara yang tidak dilakukan oleh pidato politik yang lebih dipoles.
Ketika dia menyimpulkan, tepuk tangan itu tulus dan berkelanjutan. Setelah itu, ketika upacara formal berubah menjadi resepsi komunitas, Ethan mendapati dirinya berdiri bersama Sarah di gelada pusat pengunjung menyaksikan matahari sore menerangi pegunungan yang telah membentuk hidupnya. Ayahmu mengejutkanku, Sarah mengakui. Aku tidak menyangka dia akan merangkul konservasi sepenuhnya. Dia mengejutkan dirinya sendiri, jawab Ethan, tapi ini bukan wilayah yang sama sekali baru baginya. Sebelum tekanan pembangunan, sebelum perburuan menjadi komersial, keluarga Blackwood memiliki hubungan yang berbeda dengan pegunungan ini. Sarah mengangguk berpikir. Emma memberitahuku tentang rencanamu untuk menghidupkan kembali layanan pemandu tradisional, dengan fokus pada observasi satwa liar daripada perburuan. Sepertinya sudah waktunya. Pandangan Ethan beralih ke tempat Emma berdiri, bersama orang tua Tom mendengarkan dengan seksama saat sesepuh itu menunjukkan sesuatu di hutan yang jauh. Beberapa tradisi layak dipertahankan, yang lain perlu berevolusi. Seperti hubungan ayah anak perempuan, saran Sarah dengan lembut. Ethan tersenyum, mengakui kemajuan yang telah dibuat dan pekerjaan yang masih harus dilakukan. Dia setuju untuk membantu merancang tur fotografi satwa liar musim panas ini dan dia berbicara tentang belajar biologi satwa liar di perguruan tinggi, mengikuti jejak ibunya dan menempa jalannya sendiri. Ethan berbalik menghadap Sarah sepenuhnya, aku tidak bisa melakukan semua ini tanpamu, kau tahu, menerima seekor serigala setengah mati yang berdiri melawan seluruh kota, percaya bahwa tempat ini bisa menjadi lebih dari sekadar tempat berburu atau kesempatan pembangunan. Ekspresi Sarah melembut, aku hanya melakukan pekerjaanku. Kita berdua tahu itu lebih dari itu. Pemahaman diam-diam yang telah berkembang di antara mereka selama setahun terakhir semakin dalam pada saat pengakuan. Tujuan bersama mereka secara bertahap telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih pribadi, meskipun tidak ada yang terburu-buru untuk mendefinisikan pergeseran halus itu. Suara lolongan serigala, jauh tetapi jelas di udara sore, menyela momen itu. Keduanya menoleh ke arah suara itu, respons refleks yang telah menjadi kebiasaan. Serigala betina alfa, Sarah menegaskan, senyum menyentuh bibirnya, memanggil kawanan bersama-sama. Bagi Ethan, suara itu membawa gema dari hari musim dingin itu ketika lolongan putus asa telah menariknya ke sebuah clearing tempat hidupnya akan berubah arah. Penderitaan seekor serigala, pilihan seorang pria keluar untuk mengubah keluarga, sebuah kota, seluruh ekosistem. Emma bergabung dengan mereka, ekspresinya penuh dengan antusiasme yang sekarang menjadi ciri khas pendekatannya terhadap dunia alami. Apakah kau mendengarnya? Dia ada di punggung bukit utara. Aku yakin dia menyaksikan seluruh upacara dari sana. Tidak akan mengejutkanku, jawab Ethan hanya setengah bercanda. Dia selalu memiliki indera untuk momen-momen penting. Seolah sebagai konfirmasi, paduan suara lolongan. Bangkit dari punggung bukit yang jauh, seluruh kawanan bergabung dengan panggilan alfa mereka dalam harmoni liar yang membungkam percakapan manusia di geladak. Untuk sesaat, batas antara peradaban dan hutan belantara tampak menghilang, lagu serigala mengingatkan semua orang yang hadir tentang hubungan kuno yang jauh lebih tua dari garis properti atau kemudahan konservasi. Frank Blackwood bergabung dengan mereka di pagar, ekspresinya merenung saat dia mendengarkan serigala. Ibumu akan menyukai ini, katanya pelan kepada Ethan. Begitu juga Sarah. Pengakuan sederhana yang menghubungkan kedua wanita yang telah membentuk pemahaman Ethan tentang apa yang bisa menjadi pegunungan ini terasa seperti penutupan lingkaran. Bukan akhir tetapi penyelesaian yang memungkinkan untuk permulaan baru. Mereka masih di sini, jawab Ethan, yang berarti lebih dari sekadar ingatan para wanita yang mereka cintai dalam pilihan yang kita buat, di dunia yang kita tinggalkan. Saat lagu serigala memudar ke cahaya sore, keluarga Blackwood berdiri bersama di tepi hutan belantara yang dilindungi. Sekarang menjadi penjaga dari apa yang pernah mereka taklukkan, warisan mereka diubah tetapi tidak berkurang. Masa depan mereka terikat pada ritme kuno pegunungan dan makhluk liar yang selalu menyebutnya rumah. Saat kita berkumpul hari ini di senja hidup kita, aku diingatkan bahwa warisan terbesar kita bukanlah apa yang telah kita taklukkan, tetapi apa yang telah kita pilih untuk lindungi. Seperti Ethan Blackwood, banyak dari kita berdiri di persimpangan jalan di mana kepastian lama memberi jalan pada kebijaksanaan baru. Ingat ketika ayah kita mengajari kita bahwa kekuatan berarti dominasi atas alam. Sekarang kita memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk mengubah arah ketika hati kita mengenali kebenaran yang lebih dalam. Serigala yang dulunya melambangkan ketakutan kita sekarang mewakili harapan kita untuk apa yang akan kita tinggalkan. Anak-anak kita, seperti Emma, mengawasi kita, menunggu untuk melihat apakah kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa beberapa pertempuran seharusnya tidak dimenangkan. Beberapa tradisi layak untuk berevolusi.
Pegunungan yang kita daki di masa muda kita akan bertahan lebih lama dari kita, tetapi pilihan kita hari ini akan bergema melalui generasi. Apa yang akan dikatakan cucu-cucumu tentangmu? Bahwa kau berpegang pada cara-cara lama karena kesombongan, atau bahwa kau menemukan keberanian untuk melindungi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Lolongan alam liar masih memanggil sesuatu yang kuno di dalam diri kita. Pengingat bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik, dunia yang berharga ini. Marilah kita menjawab panggilan itu bersama-sama sebelum musim dingin kita tiba.